Assalamu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila masyayikhina min Rasulullah khususan ila Syekh Nuruddin Ayat rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Syaitan bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bil casesan bi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsalits Asyara. Pasal yang nomor 13, Al-Muhkam wal Mutasyabih. Pembahasan mengenai ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Itu pembahasan gampang yang sudah termasuk pembahasan usul fikih. Al-ihkam lughatan al-itqan al-baligh wa minhu al-bina al-muhkam alladhi utqina fala yataraqu ilaihi khalal awil fasad. Ihkam secara bahasa adalah al-itqan al-baligh, satu kemapanan, kemantapan. Yang dikatakan al-bina al-muhkam, bangunan yang sudah mapan, yang mantap, yang kokoh. Fala yatatarraqu ilail khalal, sehingga tidak ada cacatnya, tidak ada kerusakan-kerusakannya. Secara bahasa begitu. Amal mutasyabih fa huwa fi asli lughah min asy-syabah wa huwa at-tamathul baina syai'ain. Kemiripan, kesamaan antar dua hal, au asya'. Walamma kana tamathul bainal asya' yuaddi ila syak wal hayrah atau wal hiyarah wa yuqimu fil iltibas tawassa'u fil lafzi wa atlaqu mutasyabih mushtabah ala kulli ma ghamada wa taqa. Karena segala hal itu kalau punya kemiripan itu biasanya nanti kita ragu, bimbang, bingung. Ini yang mana nih yang benar nih. Sehingga banyak ulama ketika menyebut mutasyabih atau mushtabah itu biasanya langsung digunakan untuk menyebut sesuatu yang ghamidha wa taqa, yang dalam, yang samar. Wa kama tawassa'u fil mutasyabih tawassa'u fil mushkil. Wa shara kama qala Ibnu Qutaibah yuqalu likulli ma ghamada wa in lam yakun ghumudu min hadhihi jah mushkil. Jadi segala sesuatu yang mutasyabih itu kadang disebut mushkil juga. Mutasyabih dengan mushkil kadang dijadikan makna yang sama. Segala sesuatu yang dalam, yang samar itu langsung disebut mushkil. Wa yumkinu an nulhiqa bi hadzal naw'an tsalitsan wal mubham. Barangkali kita bisa memasukkan yang ketiga, macam ketiga itu mubham. Jadi seolah-olah disamakan mutasyabih, mubham sama mushkil. Wa ma'khudun minal ibham. Diambil dari kata ibham wal murad bihi ma ughfila. Suatu yang dilupakan atau dilalaikan, ditinggal. Walam yu'ayyan fihi al-fard aw asy-syakhs ma fahmil makna. Itu maksudnya sesuatu yang memang sengaja tidak ditentukan maknanya, tapi orang sudah paham yang dimaksud itu apa, sudah paham. Walaupun maknanya dibuat tidak spesifik, tapi orang sudah paham. Contohnya rojulun, imro'atun, rojulun, seorang laki-laki, mubham, nggak jelas laki-laki yang mana. Binaan alal itlaq al-lughawi lil muhkam mutasyabih wa itlaq syamil wasi' fa inna biwas'ina an nafhama isti'mal al-Qur'an hadzal lafdhain bi itlaqatin muta'addidah wa lima'an tanawwi'ah usifa fiha al-Qur'an bil ihkam usifa bit tasyabuh. Karena memang di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang bisa dikatakan muhkam atau mutasyabih. Sehingga beberapa kali Al-Qur'an sendiri mensifati dirinya sebagai ayat-ayat yang muhkam, Al-Qur'an sendiri mensifati dirinya sebagai ayat-ayat yang mutasyabih. Di Quran itu kadang mensifati dirinya sebagai sesuatu yang muhkam, kadang mensifati dirinya sebagai sesuatu yang mutasyabih. Misalnya, laqad jaa'a wasful Qur'ani kullihi bil ihkami fi aktsar min mawdhi'in minal Qur'an kama wasafa bil hikmah aidan. Qala ta'ala fi awwali surati Hud, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Al-Qur'an di sini mensifati dirinya sebagai kitab yang muhkam, uhkimat ayat-ayatnya itu muhkam. Fawasafallahu ta'ala al-Qur'an atau fawasafallahu ta'ala al-Qur'ana bi annahu kitabun 'azimun 'azimusyan jalilul qadar abara bil ihkam fi qouli ta'ala uhkimat 'anil itqan lil isyarah ila anna mutakamilul 'azamah minan nahiyah lijabiyah bi itqanihi al-baligh nadhaman wa ma'nan wa min nahiyah as-salbiyah fala yataraqu ilaihi dakhalun wala khalalun wala itla'il batil min baini yadayhi wala min khalfi. Sini Quran mensifati dirinya sebagai ayat-ayat yang muhkam, ini itqan, tetap atau kokoh, artinya sempurna dari segala sisinya.
baik dari sisi baik dari sisi ijabi atau sisi salbinya, sehingga tidak ada artinya maksudnya ijabi salbi itu sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran, diperintahkan Quran itu muhkam, sesuatu yang dilarang itu berarti sisi salbinya itu juga muhkam, pasti, paten, kira-kira begitu. Sehingga fala yatatarraqu ilaihi dakhlun wala khalal, tidak ada kekeliruan sama sekali. La ya'tuhil batil, tidak ada kebatilan di dalamnya. Kalau diperintahkan ya pasti, kalau dilarang ya pasti berarti. Kadzalika wasafal Quran kulluhu bi annahu mutasyabih. Nah, kadang Quran juga mensifati dirinya sebagai ayat-ayat atau kitab yang mutasyabih. Fi qouli ta'ala misalnya dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Jadi di ayat surat Hud Allah mensifati Quran dengan uhkimat ayatuhu, tapi di surat Az-Zumar Quran justru mensifati dirinya sebagai kitaban mutasyabiha. Mathani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum qul ila dzikrillah. Faqad jaa madhul Quran huna bi annahu mutasyabih. Apa maksudnya mutasyabih? Ai yushbihu ba'du ba'dha fil husni wal i'jaz. Yani ayat Al-Qur'an satu dengan yang lain itu sama keindahannya, kebaikannya, i'jaznya sama semua. Mirip-mirip. Nah, mutasyabih di sini maksudnya begitu. Jangan difahami berarti maknanya berarti ayat-ayat Quran itu berarti mutasyabih semua, ya enggak begitu. Wa istuqu ba'du ba'dha, dan ayat satu membenarkan ayat yang lain. Mathani yuraddidu fihil qaul. Ada ayat itu yang beberapa kali diulang-ulang. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Itu namanya mathani itu. Au yadhkuru syai' wa dhiddu, atau kadang menyebutkan sesuatu plus kebalikannya, kontradiksinya. Kadzikril mu'minin tumal kafirin, ada penyebutan mukmin terus nanti diiringi dengan kafir. Sifatil jannah tsumma sifatin nar wa hakadha. Nah, itu maksudnya mathani. Lah cuman pembahasan kita bukan di sini sebenarnya. Ini beliau baru membahas analisa lughawinya saja. Inti dari bab ini bukan itu. Al-muhkam wal mutasyabih istilahan. Nah, ini baru membahas secara istilahi. Walaysa mawdu' hadzal bahth tafsilu awjul ihkam wa tasyabuh alladzaini warada fi ma sabaq. Yang kita bahas bukan sisi ihkam dan mutasyabih seperti yang barusan kita sebutkan. Wa innama mawdu'ul bahth wasful Qur'an hasba ma warada an-nas fihi sarahatan fi surati Al-Imran. Yang kita bahas itu spesifik ayat dalam surat Al-Imran ini. Ini yang menjadi pembahasan kita. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Quran di sini secara jelas mengatakan ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat itu ummul kitab. Nah, selain itu disebut mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah ibtighaa'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa dzakara illa ulul albab. Yang mau Quran sampai ya ringkasnya gitulah ya. Orang-orang yang hatinya ada kekeliruan, hatinya ada kemunafikan, itu biasanya suka nyari-nyari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau orang yang ahli ilmu, rasikhina fil ilm, mereka ketika bertemu ayat mutasyabihat, mereka akan mengatakan amanna bih kullu min 'indi rabbina. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang rasikhuna fil ilm ini bisa tahu maknanya ayat mutasyabihat? Itu yang menjadi perdebatan para ulama nanti. Oke. Faqad dallatil ayah ala anna minal Qur'an ma huwa muhkam. Nah, ayat itu menjelaskan ada ayat Quran itu yang muhkam, wa minhum ma huwa mutasyabih, yang mutasyabih. Fama huwal murad bihi ma hahuna. Terus apa yang dimaksud muhkam mutasyabih ini? Apakah sama seperti makna ihkam dan mutasyabih lughawi yang sudah kita bahas? Beda. Walaqad ta'addadat al-ara' fi ta'rifil muhkam mutasyabih al-madhkuraini fi hadhil ayah wa kana as-sabab fi dzalika ikhtilaful wajhah allati yanzuru minha sahibu kulli ra'yin. Ringkasnya ada banyak pendapat dan setiap masing-masing pendapat itu kenapa bisa berbeda? Berbeda karena mereka melihat dari sisi yang berbeda, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Wala'allana idza nadharna ila siyaqil ayah lah. Kalau misalnya kita mau melihat dari siyaknya ayat, nukhallis ila tarjihi ra'il Imam At-Tibi, maka kita bisa mudah saja untuk mengunggulkan, mentarjih pendapatnya Imam At-Tibi rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-muhkam, ayat muhkam adalah huwal wadih al-makna. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya wadih, jelas, alladzi la yatatarraqu ilaihi iskal, yang tidak ada iskal sama sekali. Qul huwallahu ahad, muhkam. Laisa kamitslihi syai', muhkam, dan seterusnya. Wal mutasyabih huwallazi tara'a alaihi khafa fil makna al-murad minhu. Kalau mutasyabih itu ya berarti ayat-ayat yang memang ada kesamaran-kesamarannya dalam menjelaskan makna yang dikehendaki. Fa inna siyaqal ayah yu'ayyidu hadza. Nah, siyak ayat ini
memang secara umum menguatkan pemaknaan muhkam mutasyabih yang sudah kita sebutkan tadi. Li'annahu ta'ala ja'alal muhkam muqabilan mutasyabih, karena Allah menjadikan di ayat itu muhkam, ayat muhkam sebagai kebalikan dari mutasyabih. Beda sama ayat yang secara lugawi tadi. Uhkimat ayatuhu itu kata-kata muhkam di situ tidak digandengkan, tidak dihadap-hadapkan dengan mutasyabih. Terus mutasyabihah matsani taksyairu minhu juludul ladzina syarabahum di atas itu tadi, itu tidak dibandingkan, tidak dihadap-hadapkan dengan ayat-ayat yang muhkam, sehingga muhkam di situ punya makna sendiri, mutasyabih punya makna sendiri. Sehingga Quran bisa disebut sebagai kitab yang muhkam, Quran juga bisa disebut kitab yang mutasyabih. Mutasyabihnya tapi pemaknaannya berbeda. Lah kalau muhkam mutasyabih di sini khusus di ayat surat Ali Imran ini berbeda maknanya. Fayam bagi an yufassara bima yuqabiluhu, maka kita harus mentafsirkan muhkam mutasyabih sesuai dengan kebalikannya masing-masing. Wa asyara ila annal mutasyabih yahtaju ila ta'wil. Beliau memberi isyarah bahwa ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang butuh takwil, butuh penjelasan. Al-ummu fihi ay al-marji' wal asl alladhi yajibu ta'wil alaihi wal muhkam. Nah, sedangkan ayat-ayat yang menjadi ummu, al-ummu yakni ummul kitab itu tadi, al-ummu ay al-marji' menjadi rujukan, al-asl menjadi dasar. Itulah ayat-ayat yang harus dijadikan at-ta'wil alaih. Kita harus bergantung pada ayat itu, huwal muhkam, itu yang disebut sebagai ayat muhkam. Hal yumkinu tafsirul mutasyabih. Mungkin enggak kita mentafsiri ayat-ayat mutasyabih? Wa bin nazar li ghumudil mutasyabih wa khuturatil bahthi fihi li kauni bahthan fi kalamillahi ta'ala ikhtalafat al-ara' fihi. Ya, karena ini persoalan yang sangat sensitif, pembahasan-pembahasan yang sangat dalam, sangat persoalan mengenai kalam Allah, maka banyak pandangan para ulama mengenai ini. Hal huwa mimma yumkinul ittila' ala ilmi. Mungkin enggak kita mengetahui ayat-ayat mutasyabih? Aw la yumkin al-ittila' ala ilmihi, atau kita enggak mungkin mengetahuinya. Wala ya'lamu illallah, yang tahu hanya Allah. Apa begitu? Qad arja'u as-sabab fi hadzal ikhtilaf ila al-ikhtilaf fi ayati Ali Imran as-sabiqah. Nah, ringkasnya ada ulama yang mengatakan sangat mungkin ayat mutasyabih itu dipahami, ada yang mengatakan ayat mutasyabih enggak mungkin dipahami, yang tahu hanya Allah. Kok bisa berbeda? Kedua ulama yang berbeda pandangan ini mereka beda memahami firman Allah. Ringkasnya beda memahami bagaimana mengi'robi ayat ini. Perhatikan. Ayatnya mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Fa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila anna ar-rasikhina fil 'ilm ya'lamuna al-mutasyabih. Sebagian ulama menyatakan bahwa ar-rasikhina fil 'ilm, orang-orang yang ilmunya rasikh, yang dalam, itu mereka mengetahui makna ayat-ayat mutasyabih. Sehingga letak wakafnya. Wa fassarul ayah ala anna qaula war-rasikhun ma'tufun ala qauli illallah. Jadi ar-rasikhun itu diatofkan kepada illallah. Wa qauluhu yaqulun fi mahalli nasbin hal. Yaqulun menjadi halnya, menjadi hal. Wala yaqifu haula ala lafdzil jalalah Allah. Mereka tidak wakaf, ulama-ulama ini tidak wakaf pada kata-kata Allah, bal ala qauli rabbina. Wal makna anna Allah walladzi ya'lamu ta'wilahu wa kadar rasikhun. Sehingga maknanya adalah Allah tahu maknanya ayat-ayat mutasyabih, begitu juga orang-orang yang ilmunya rasikh. Halakauni qailin, sambil orang-orang yang rasikh ilmunya itu mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Berarti kan begini bunyinya kan ayatnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah ibtigha'at ta'wilih. Orang-orang yang munafik yang suka mencari-cari ayat itu sudahlah lewat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah, warrasikhun, dan orang-orang rasikh ilmunya. Jadi yang tahu ya Allah dan orang-orang rasikh fil ilmi, yaquluna hale padha ngucap sapa ya si rasikh, amanna rupane ucapan amanna padha iman sapa kita bihi kelawan ayat-ayat mutasyabih. Paham, Riz? Makna Jawanya. Jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang ahli ilmu, dalam keadaan mereka mengetahui ayat itu sambil mengatakan amanna bi kullin min indi rabbina. Jadi wakafnya nanti di rabbina. Adapun ulama-ulama yang mengatakan yang tahu hanya Allah, wakafnya di illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Wawunya istinaf. Warrasikhuna, adapun orang-orang yang rasikh ilmunya, yaquluna, mereka pada mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Yaquluna tidak menjadi hal tapi menjadi khobar. Nah, itu ya ringkasnya begitu. Wa dhahaba katsir min a'immatil ulama. Nah, ini belum mengatakan banyak, tapi di kalangan para ulama yang al-mutaqaddimin wal mutaakhirin ila anna al-mutasyabih la yattali'u ala ilmi illallah. Bahwa ayat mutasyabih itu enggak bisa diketahui maknanya kecuali Allah. Wastadallu bil ayah nafsiha. Dalilnya sama, ayat yang sama. Kadzalika qalu inna qaulahu ta'ala illallah nihayatul kalam. Jadi kata-kata illallah itu akhir kalamnya. Terakhir, berhentinya di situ. Nihayatul kalam as-sabiq wal wuqufi fil qira'ah alaih, dan kalau mau wakaf dalam membaca Quran ya di situ wakafnya. Wa qaulu warrasikhun mubtada. Rasikhunnya mubtada, wa jumlah yaqulun fi mahalli raf'i khabar, fi mahalli raf'in khabar.
mahal rofa menjadi khobar jumlah fi'liyah. Wal makna wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Adapun wa ma ya'lamu ta'wilallah tsumma sta'nafa wa yaqulu rasikhuna fil ilmi amanna bi kullun min 'indi rabbina ay kullun minal muhkam wal mutasyabih min 'indi rabbina tabaraka ta'ala. Jadi setelah mereka tafwid, saya nggak tahu ilmunya, yang saya nggak tahu makna-makna mutasyabih, titik sampai situ. Terus habis itu mereka mengatakan kullu min 'indi rabbina. Ayat muhkam dan mutasyabih dua-duanya itu dari Allah tabaraka ta'ala. La nufarriqu bainahuma fil imani wal khudu'. Mau ayat muhkam mau ayat mutasyabih kita sama-sama iman wis. Enggak saya beda-bedakan, enggak kami beda-bedakan. Jadi tafwid. Wa kullu wahidin minhuma yasduqul akhar. Antara muhkam dan mutasyabih itu saling membenarkan satu sama lain. Wa laisa syai'un min 'indillahi bimukhtalaf wala bimutadad wala bimutanaqid, dan segala sesuatu yang berasal dari Allah itu enggak mungkin berbeda dan tidak mungkin kontradiksi. Waqad waradat atharun tasyhadu li hadzal ra'yi. Ada memang beberapa athar dari dari sahabat yang menguatkan pendapat yang kedua ini. Minha diantaranya ma akhrajahu Abdur Razzaq wal Hakim fi Mustadrak an Ibnu Abbas annahu kana yaqra wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulur rasikhuna fil ilmi amanna bi. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Ibnu Abbas membaca ayatnya begini. Jadi kan aslinya kan ayat yang mutawatir yang sampai kepada kita kan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilmi yaqulun kan begitu. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas bacanya ya wa yaqulur rasikhuna fil ilmi. Ini tentu saja riwayat ini tidak mutawatir, ini riwayat syadz. Ada ulama mengatakan ini riwayat syadz, nggak boleh dibaca. Satu yang mengatakan ada, tapi menurut ulama yang yang dipilih sama Syekh Nuruddin di sini, ini bukan riwayat syadz. Ini adalah tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas tidak sedang membaca ayat, sedang menafsiri ayat beliau itu. Fahadha khabarun bi isnadin sahih ila tarjumanil Qur'an. Nah, ini beliau mengatakan ini terjemah Quran. Yadullu ala annahu yufassirul ayah hakadha, menunjukkan bahwa Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan ayatnya semacam ini. Wa huwa dalilun ala annal waw fi qouli war rasihun lil istinaf. Beliau ingin menunjukkan bahwa wawu dari kata-kata ar-rasihun itu wawu istinaf. Wa yu'ayyidu dzalika annal ayah dallat ala dhammi muttabi'il mutasyabih. Itu juga menguatkan bahwa ayat itu menguatkan bahwa Allah mencela orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang sukanya mencari-cari ayat mutasyabih. Wa alamat hilladzina fawwadul ilm ilallah wasallamu ilaihi, dan ayat itu memuji orang-orang yang mentafwidkan, menyandarkan ilmunya kepada Allah, menyerahkan ilmunya kepada Allah. Saya nggak tahu maknanya, wis yang tahu hanya Allah, Allahu a'lam. Kama madhal mu'minin fi mawadhi' katsirah bi annahum yu'minuna bil ghaib. Sebagaimana di banyak tempat Allah juga memuji orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada hal-hal yang gaib yang meski mereka nggak tahu tetap iman. At-tahqiq fil masalah. Nah, tahqiq menurut beliau ini bagus, ini tahqiqnya beliau bagus. Artinya beliau ngasih jalan tengah. Cara kita memahami dua mazhab yang berbeda itu gimana? Wa nahnu idza am'anna an-nadhar fil mawdu' min aslihi. Kalau kita betul-betul memperhatikan objek yang dibahas itu tadi, wa ba'athna muntaliqatil fariqain, dan kita membahas di mana dua mazhab yang berbeda itu berangkatnya dari apa? Kalau kita tahu mereka itu muntoliknya dari mana, mereka berangkat memulai pembahasannya dari mana, kita bisa kira-kira menyelesaikan dua masalah ini. Najid annahuma mutaqariban. Kita akan menemukan bahwa dua-duanya sebenarnya mirip-mirip kok. Wa annal khilaf laisa jauharian. Perbedaannya itu bukan perbedaan yang sifatnya substansial. Wa innama huwa khilafun far'i. Itu perbedaan far'i nasyun an ikhtilaf fi haqiqatin mutasyabih, yang bersumber dari perbedaan mereka ketika memahami apa yang dimaksud mutasyabih. Ternyata dua kelompok ini kalau kita lihat mereka berbeda mengenai ayat-ayat mutasyabih itu menurutmu yang mana? Ternyata beda. Menurut yang A ayat-ayat mutasyabihnya ini, tapi menurut yang B ayat-ayat mutasyabihnya yang lain. Akhirnya memahami muhkam mutasyabih berbeda. Wadzalika annal ladzina qalu la ya'lam al-mutasyabih illallah adkhalu fil mutasyabih qadaya minal ghaib mithlu qiyamus sa'ah wal khurujid dajjal haqa'iqil awalim al-ukhra. Nah, ini ulama-ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu tidak mungkin kita ketahui maknanya kecuali Allah. Ternyata mereka memahami ayat-ayat mutasyabih itu apa? Ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang bicara tentang hal gaib, kiamat, keluarnya dajjal, dan ilmu alam-alam lain, alam selain alam dunia yang kita saksikan. Ya jelas. Kalau memang yang dimaksud ayat itu, kita pun sepakat. Yang tahu kapan dajjal keluar cuman Allah. Yang tahu kiamat itu kapan ya cuman Allah. Kita sepakat. Bal inna minhum man qasara mutasyabih ala hadhil qadaya nahwiya min mubahamatil Qur'an. Bahkan mereka memang hanya memasukkan ayat-ayat mutasyabih itu di persoalan-persoalan yang mubham semacam ini, yang memang tahu hanya Allah. Surga itu bentuknya kayak apa, neraka kayak apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang tahu sudah. Nah, kalau emang yang dimaksud mutasyabih itu semacam itu, ya kita sepakat bahwa yang tahu mutasyabih hanya
Allah. Wa hadhi umurun qad ista'tharallahu bi'ilmiha la khilafa fi dzalik bainahum itlaqan. Jelas. Kalau begini ya ilmu itu yang tahu hanya Allah, enggak ada khilaf antar kita semua. Wa ammal ladzina qalu innar rasikhina fil ilmi ya'lamuna al-mutasyabih falam yudkhilu fihi hadhil qadaya. Lah ulama-ulama yang mengatakan bahwa ar-rasikhina fil ilmi itu bisa mengetahui makna mutasyabih, ternyata mereka tidak memasukkan ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat hari kiamat, ayat-ayat yang gaib itu ke dalam pemaknaan mutasyabih. Fa baqiyal mawdu' fi itari ma yumkinu bahthuhu li hadhin nukhbah min a'immatil ilm wad din, sehingga mereka memasukkan objek-objek pembahasan yang masih mungkin difahami, masih mungkin dikaji oleh ulama-ulama ahli ilmu. Misalnya contoh, nanti akan dikasih contohnya. Wa thammah amrun akhar lahu atharuhu fi ikhtilafil ara' huwa tahdidu haqiqati ta'wil aw bi ibaratin ukhra al-mada alladhi yablughu at-ta'wil wa fi hadha yaqul Imam al-Mufassir Ibnu Katsir min al-ulama man fassala fi hadzal maqam faqala at-ta'wil yutlaqu wa yuradu fi al-Qur'an. Nah, di sisi lain mereka juga berbeda pandangan mengenai sejauh mana manusia itu atau orang-orang ahli ilmu itu atau para ulama itu bisa mentakwili ayat-ayat Quran. Apakah semua ayat Quran itu bisa ditakwil? Nah, itu para ulama memang dalam masalah ini ada perbedaan pandangan. Misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa takwil itu dalam Al-Qur'an dikehendaki maknanya dua. Ahaduhuma, yang pertama, at-takwil bimakna haqiqati syai' wa ma ya'ulu amru ilaihi. Takwil dengan makna mengetahui hakikat sesuatu dan bagaimana kita memahami sesuatu itu. Wa min qaulu ta'ala, misalnya dalam firman Allah, hal yang dzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wilu yaqul ladzina nasuhu ila akhir. Ai haqiqatu ma ukhbiru bihi min amril ma'ad. Hal yang dzuruna illa ta'wilah. Apakah mereka bisa mengetahui illa ta'wilah kecuali hakikat dari sesuatu itu. Jadi takwil dimaknai hakikat sesuatu. Fa'in urida bi ta'wil hadza fal waqfu 'alal jalalah illallah. Jadi kalau yang dimaksud takwil adalah takwil semacam ini, takwil yang mengetahui hakikatnya sesuatu, ya benar berarti wakafnya di illallah. Wa rasikhuna fil ilmi istinaf. Kan begitu. Li'anna haqaiqal umur wa kan hiya la ya'lamu anil jaliyah illallah. Karena yang namanya hakikat semua perkara yang tahu ya hanya Allah. Esensi semua perkara yang tahu hanya apapun itu, bahkan yang bukan halal gaib itu yang tahu juga hanya Allah. Kita nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu halal yang zahir. Kita menghukumi secara zahir. Hakikat segala sesuatu yang tahu hanya Allah. Amma idza urida bi ta'wil ma'nal akhar. Kalau yang dikehendaki takwil itu makna yang lain, wa huwa tafsir wa ta'bir wal bayan an syai'. Yang dimaksud adalah tafsir, menafsiri sesuatu, at-ta'bir, mengungkapkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Misalnya nabi'na bi ta'wilih dalam surat Yusuf itu. Beritahu kami apa? Bi ta'wilih, dengan penjelasan mimpi itu, kan begitu kan dalam surat Yusuf. Nabi'na bi ta'wilih. Ai bi tafsirihi. Fa in urida bihi hadzal ma'na fal waqfu 'ala war-rasikhina fil ilm. Maka benar bahwa wakafnya di ar-rasikhuna fil ilm. Li'annahum ya'lamuna wa yafhamuna ma khutibu bihi bi hadzal i'tibar wa in lam yuhitu 'ilman bi haqaiqil asya' 'ala kunhi ma hiya 'alaihi. Karena memang orang-orang yang ahli ilmu itu mereka yang tahu dan mereka diberi khitab untuk mengetahui rahasia-rahasia ilmu Allah. Meskipun mereka tidak dikhitabi untuk mengetahui hakikatnya, seenggaknya mereka dikhitabi untuk mengetahui sesuai dengan kemampuan mereka. Maka disebut ijtihad. Ijtihad itu kan dhonni. Kenapa dhonni ya? Karena memang ijtihad itu hasilnya tidak kemudian mengetahui hakikat sesuatu. Oke. Kaifa nufassiru al-mutasyabih? Bagaimana kita menafsiri ayat-ayat mutasyabih? Lamma kanatil mutasyabihat taqa'u fil Qur'an al-Karim fi mawdu'atin muta'addidah fa innaha tanqasim ila aktsar min qismin. Karena memang ayat-ayat mutasyabih itu banyak sekali pembahasannya dalam Al-Qur'an. Atau ayat-ayat mutasyabih itu banyak objeknya, banyak topiknya dalam Quran, maka kita harus membagi-bagi ayat-ayat mutasyabih ini, tidak cukup dengan satu bagian aja. Naktafi minha huna bi ahammi ma yajibu ala darisil Quran. Kita cukupkan menyebutkan ayat-ayat mutasyabih yang wajib diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, bahwa mutasyabihus sifat, yakni ayat-ayat mutasyabih yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Mutasyabihus sifat, al-murad min mutasyabihus sifat al-ayat al-mushkilah al-waridah fi sya'nillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan mutasyabih sifat adalah ayat-ayat muskil yang berbicara mengenai Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Mimma qad yuhimu man lam yatama'an al-kalam tashbihan lillahi ta'ala bi khalqihi. Orang yang tidak betul-betul memahami firman Allah itu, dia akan berkhayal atau dia akan menduga seolah-olah
Allah itu sama dengan makhluknya. Kaqouli ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa qawliyatullah fawqa aydihim wa ghairi dzalik wa tusamma aidan ayatus sifat. Semua ini disebut ayatus sifat. Wa qad ikhtalafat al-ara' fi hadhil mas'alah bima yumkinu hasrul maqbuli minhu fi hadzal madhhabain masyhuran. Ada beberapa pandangan ulama bagaimana cara mentakwil ayat-ayat sifat semacam ini. Ringkasnya ada dua madhab masyhur. Al-madhabul awal, madhab yang pertama madhabus salaf, wa huwa tafwidhu ilmi haqiqati ma'ani hadhihi mutasyabihat ila Allah wahdahu. Nah, madhab salaf bukan berarti terus semua madhab salaf semacam ini loh ya, enggak. Karena sebagian ulama salaf itu ada juga yang mentakwil. Yang dimaksud madhab salaf di sini madhab kebanyakan ulama salaf gitu. Di madhab salaf yakni madhab aktsaru salaf. Kebanyakan ulama salaf itu ketika sudah berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabih itu selalu ditafwid. Wes saya nggak tahu maknanya. Apa maksudnya yadullah fawqa aydihim? Allahu a'lam. Apa maksudnya ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allahu a'lam. Enggak tahu. Itu tafwid itu namanya. Yang tahu hanya Allah. Ma'tiqadi tangzihihi ta'ala an dhawahiriha al-mustahilah fi haqqi. Jadi tafwid itu ada dua ya. Maksudnya tafwid itu ada dua langkah. Yang pertama menyerahkan maknanya kepada Allah, satu. Dan yang kedua sambil kita meyakini mustahil Allah itu sambil meyakini bahwa Allah nggak mungkin sama dengan makhluknya, tidak mungkin seperti zahirnya ayat. Jadi misalnya gini, Ar-Rahman atau yadullah fawqa aydihim. Maka kalau orang tafwid pasti menjawab Allahu a'lam, saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Satu. Yang kedua, dan saya yakin nggak mungkin maksudnya yad itu tangan. Nah, gitu loh. Jadi tafwid itu begitu. Tafwid itu nggak terus kemudian nggak tahu saya maknanya terus selesai. Enggak begitu. Tafwid itu saya nggak tahu maknanya apa. Yang saya yakini nggak mungkin yad itu maknanya seperti tangan kita. Nah, itu namanya tafwid. Itu tafwid. Ulama salaf rata-rata begitu. Nggak semua ya, rata-rata. Karena ada beberapa ulama salaf, antara Imam Malik, Imam Bukhari rahimahullah, di beberapa tempat beliau takwil. Nah, wastadallu limadzhabim bi adillah minan naqli wal aqli. Mereka berdalil juga baik dari dalil naqli maupun aqli. Amma adillatun naql fa minna haditsu Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ayat as-sabiqah fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharhum. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan ayat surat Ali Imran itu, "Walladzina fi qulubihim zayghun" itu, Nabi bersabda, kalau kamu melihat ada orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih itu, maka merekalah orang-orang yang disebut sama Allah fi qulubihim zayg fahdharhum, jauhilah mereka. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Malik al-Asy'ari annahu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa thalatha khalalin. Yang aku takutkan dari umatku adalah tiga hal, kata Nabi. Ayaktsuru alaihim almalu fayatahasatu fayaktulu. Yang pertama, saya khawatir ketika umatku itu sudah banyak duit, mereka akhirnya saling hasad, iri dengki satu sama lain, terus saling membunuh satu sama lain. Wa yuftahalahum alkitabu fayakhudahu almu'min yabtaghi ta'wilahu wa ma ya'lam ta'wilahu illallah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, beliau cuma menyebutkan dua aja di sini. Orang yang diberi pemahaman tentang Al-Qur'an, Alkitab yakni Al-Qur'an, kemudian fayakhudul mu'min yabtaghi ta'wilahu, kemudian ia dimintai orang untuk meminta takwil. Jadi ada orang datang kepada dia, tanya, ini takwilnya ayat ini apa? Padahal harusnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, akhrajahu at-Tabarani. Wa kadzalika sara as-sahabat tabi'un faqad taraku al-ishtighal bi ta'wil mutasyabih wa fawwadu ilma haqiqatihi ila Allah taala. Maka akhirnya ya para sahabat dan para tabi'in kebanyakan mereka ikut jalan ini, mereka tidak menghabiskan waktunya di ayat-ayat mutasyabih, mentafwid maknanya yang tahu hanya Allah, ma'tiqadi tangzihi yani ta'til wa tashbih tajsim, disertai dengan mereka meyakini nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya, mereka tidak taktil, tidak menafikan ayat itu, wat tashbih, menafikan tashbih, tidak menyerupakan Allah kepada makhluknya, wat tajsim, dan menafikan tajsim. Masalahnya orang-orang zaman sekarang itu yang wahabi-wahabi itu tafwidnya nggak kayak gini. Mereka ngaku tafwid tapi tafwidnya nggak kayak gini. Mereka bilang kita itu ikut ulama salaf, kita tafwid. Lalu gimana tafwidmu? Jadi tafwidnya adalah pertama yadullah fawqa aydihim, kita harus menetapkan apa yang Allah sabdakan, Allah firmankan sendiri. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan hamba-hambanya. Ya sudah, kita maknai secara zahir aja. Terus ketika ditanya, kalau gitu tangan Allah kayak apa? Nah, itu kita tafwid. Jadi mereka setelah tasbih tafwid. Padahal nggak gitu. Tafwidnya ulama salaf itu pertama tafwid dulu, terus kemudian menafikan segala hal yang apa? Nah, mustahil bagi Allah. Mengimani ayatnya,
mentafwid maknanya dan menafikan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Itulah tafwid yang sesungguhnya. Wa amma dalalatul aqli fali anna ta'yinal murad min hadhil mutasyabihat innama yakunu bitakwilin nattabi'u fihi qawaidal lughah usulubil arab wa hiya la tufidul ilm al yaqini al qati' bal qad tahtamilu akthar min wajhin wa sifatillahi ta'ala min al aqaid la budda fiha min al yaqin lidzalika tawaqqaf wa nufawwid ila Allah ta'ala. Nah, adapun apa dalil akli kebenaran tafwid itu ya, dalil akli malah lebih gampang lagi. Ya karena ini ayat-ayat mutasyabihat, secara akli manusia itu mustahil untuk mengetahui hakikatnya, ya sudah. Yang kita bisa kan hanya mengetahui makna sesuai dengan kaidah-kaidah lughahnya, uslub-uslub Arab itu bagaimana. Dan karena untuk mengetahui melalui perantara kaidah-kaidah lughah itu tidak menghantarkan kita kepada hakikat, ya maka mending kita tafwid aja. Langsung tafwid aja, nggak usah karena kaidah bahasa itu tidak mengantarkan kita kepada makna hakikinya. Wa min huna qalu, oleh karenanya mereka mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, al-murad maknan yaliku bi jalali ta'ala la yushbihu sifatina, Allah alam bi haqiqatihi. Dan mereka ketika berhadapan dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan yang digendaki maknanya adalah makna-makna yang layak kita sematkan kepada Allah Ta'ala, tidak menyerupai sifat-sifat manusia. Allah yang tahu makna hakikatnya. Wa kadzalika yaquluna fi ghairi dzalik, pun dengan ayat-ayat yang lain. Al-madzhabu tsani, madzhab yang kedua, madzhabul khalaf, madzhabnya kebanyakan ulama khalaf, karena beberapa ulama khalaf ada juga yang tafwid. Jadi ini di sini aghlabiyah, sifatnya aghlabiyah. Kebanyakan ulama-ulama khalaf wa huwa ta'wilu hadhil ayat bima yunasibu isti'malatil lughah mimma yaliku bi kamalillahi ta'ala wa taqaddusihi. Mereka mentakwil ayat-ayat itu sesuai dengan penggunaan. Yang pertama, takwil itu berarti harus memenuhi dua unsur atau dua syarat. Syarat yang pertama, takwilnya harus memenuhi kaidah bahasa Arab, itu satu. Yang kedua, hasil takwilnya tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Jadi harus sesuai dengan hal-hal yang layak disematkan kepada kesempurnaan Allah dan kesucian Allah. Sehingga misalnya Faifasiruna, mereka menafsiri Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa bi annal murad istaula, menguasai. Allah 'alal 'arsy istawa, yakni Allah menguasai arsy. Masalan, yadullah fawqa aydihim bi ma'nal qudrah. Yadullah, qudrah Allah fawqa aydihim. Oke, wa hakadha. Wa daliluhum annahu lamma istahala ay yakuna al-ma'na adh-dhahiri muradan. Apa dalil mereka yang mereka pakai? Dalilnya adalah karena memang makna dhahir itu mustahil dikehendaki, karena dalilan ala annal murad huwa makna majazi. Nah ini, kalau makna zahir itu mustahil dipakai, maka sudah pasti yang dikehendaki berarti makna majazi. Fanufassiru wifqa ma yufassiru bi kalamul Arab, sehingga kita menafsiri ayat itu sesuai dengan tafsir yang sesuai dengan kalamnya orang Arab. Li'annal Qur'ana Arabiyyun, nah, karena Quran itu bahasa Arab. Kama sharal Qur'an bidzalika fi mawadhi katsirah. Quran sendiri yang bilang Quran itu bahasa Arab di banyak tempat. Fayajibul i'timad ala manhaj fahmi kalamil Arab, sehingga kita wajib berpegang pada metode pemahaman bagaimana cara memahami kalamnya orang Arab. Bin nazar fi haqiqatil amr najid bainal madzhabain ittifaqan fi jauharil mas'alah wa asasiyah. Nah, kalau kita lihat hakikat persoalan ini, kita akan menemukan bahwa dua mazhab ini sebetulnya mereka sepakat di inti persoalan. Asasnya mereka sepakat. Apa itu? Yang pertama, al-i'timad fiha 'alal ayat al-muhkamat. Mereka semua sama-sama berpegang pada ayat-ayat yang muhkamat. Allati sama Allah umul kitab, yang Allah sebut sebagai umul kitab. Ay al-asl al-marji' wal marji' wa hiya qati'atun fi tanzihillahi ta'ala an musyabahatil khalqi. Ini ayat yang pasti, yang nggak mungkin berubah, yang maknanya jelas, menafikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Apa itu ayat muhkamat dalam masalah ini? Laisa kamitslihi syai'. Dua-duanya berpegang pada satu ayat muhkamat itu. Yang kedua, sorfu hadhin nusus an dhawahiri al-fadhiyah al-lughawiyah al-mustahilah. Nah, dua-duanya itu sebetulnya kalau kita lihat ya sama-sama ini, sama-sama memalingkan makna zahirnya nas, ya kan? Yang satu cara memalingkannya dengan cara tafwid, terus menafikan kemungkinan bahwa yang dimaksud itu makna zahir karena itu bisa menyerupai Allah dengan makhluk. Yang kedua, memalingkan makna zahirnya dengan cara takwil. Wa'tiqad anna hadhihi dhawahir al-muhimah li tashbih ghairu muradah qat'an. Meyakini bahwa makna zahirnya itu pasti tidak dikehendaki, karena itu tashbih. Fal fariqani idzan muttafiqani fi jauharil qadiyah. Kedua mazhab ini secara esensi mereka sama sepakat. Ayatul amr
anna salaf iktafau bil ijmal. Ulama-ulama salaf secara umum mereka mencukupkan diri dengan memahami secara global bahwa i'tiqadut tangzih an hadhihi dhawahir, yakni meyakini menyucikan Allah dari makna zahirnya, lakin duna ta'yini ta'wil al-murad, tapi tidak mengkhususkan, tidak menentukan takwilnya. Ammal khalaf faqad khattau khutwatan tsaniyah, tapi kalau ulama khalaf itu mereka sudah melangkah satu langkah lebih maju, wahya tafsiru tilkan nusus hasbama yatabadaru minna wifqa isti'malati kalamil arab. Ya, mereka mentakwil nas-nasnya itu sesuai dengan makna yang mutabadir dalam penggunaan kalam Arab. Waqad taha aqwamun fi fahmi madzhabis salaf. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Sebagian kelompok sudah tersesat di dalam memahami kalamnya orang Arab. Tahu itu tersesat. Waqad taha, tersesat. Wa atau fi ta'rifihim bihi bi ibaratin muhimah. Mereka memahami kalamnya ulama-ulama salaf itu dengan ungkapan-ungkapan yang itu tadi, muhimah. Ungkapan-ungkapan yang aneh. Faqalu, mereka mengatakan innal murada min hadhil ayat al mutasyabihah fi sifat huwa makna hal hakiki. Mereka bilang yang dimaksud itu ya di ayat-ayat mutasyabihah itu maksudnya ya makna hakikinya ala wajhin yaliku billah ta'ala, tapi ya sesuai dengan keadaan yang layak bagi Allah. Ini yang saya bilang tadi. Setelah mereka tasbih, meyakini bahwa maknanya itu makna hakiki, terus mereka semi-semi tafwid ala wajhin yaliku billah, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Tangan Allah, apa namanya? Allah punya tangan? Ya punya, nyatanya ada yadullah fawqa aydihim. Terus kayak apa tangan Allah? Ya pokoknya nggak sama kayak makhluk, tangan yang layak disematkan kepada Allah loh. Dengan kita mengatakan tangan itu sudah tajsim. Kita sudah mengatakan itu berarti zat Allah berupa jisim. Walaupun kamu mengatakan tapi nggak sama, yuk walaupun nggak sama. Walaupun nggak sama kayak tangannya manusia, nggak sama kayak tangannya ayam, nggak sama kayak tangannya simpanse, bonobo dan seterusnya, tapi tetap kamu mengatakan itu jisim. Dan makhluk Allah itu bukan hanya manusia, bukan hanya simpanse, bukan hanya apa namanya bonobo, tapi juga makhluk-makhluk yang selain Allah itu juga makhluk. Jadi dengan kamu mengatakan Allah itu berupa jisim, otomatis kamu sudah tajsim. Wa hadza ta'birun muntaqadun min haitsul lafzi wal ma'na. Nah, takbirnya orang-orang semacam ini itu keliru, bisa dikritik dari sisi lafaz sekaligus maknanya. Amang tiqadu min haitsul lafz fali anna salaf lam ya'tu bi kalimati haqiqah. Syuf. Dari sisi lafaz kan mereka ngaku ikut salaf. Kami ikut salaf dan salaf itu pemahamannya seperti yang kami pahami ini. Kita kritik secara lafaz kamu sudah keliru. Kamu sudah mengada-ada satu lafaz yang tidak pernah disebutkan ulama salaf. Apa itu? Kalimat haqiqah. Ulama salaf nggak pernah mengatakan saya mengimani ayat ini dengan makna hakiki, nggak pernah. Cari kata-kata hakikoh di kalam-kalam ulama salaf, nggak ada. Lah kamu menyebutkan kata-kata hakikoh secara lafaz kamu sudah keliru, nukil salaf. Wa hadza babun daqiqun yajibut taqayyud fihi bil ibarat al manqulah tamaman, sehingga karena ini persoalan-persoalan yang dakik, maka kamu nggak boleh mengada-ada kalamnya salaf, kamu hanya boleh mendatangkan kalamnya ulama salaf ya yang sesuai kamu nukil. Jangan terus kamu tambah-tambah kata-kata hakikoh, bahaya. Fa kaifa naqhamu ala kalami malam yaqulu, bagaimana kamu bisa membahas kalamnya ulama salaf padahal mereka enggak mengatakan demikian. Wa amang tiqadu min haitsul makna, dari sisi kekeliruan dari sisi makna, fali anna qaulahum al murad maknaha haqiqatan. Kata-kata mereka al murad makna haqiqatan, yakni saya mengimani makna hakiki dari ayat tersebut, yuhimu tasbihullah taala bi khalqi, itu sudah mengindikasikan kamu melakukan tasbih, melakukan penyerupaan Allah kepada makhluknya. Wa qaulum ala wajhin yaliku bihi, terus habis itu tiba-tiba kamu mengatakan ala wajhin yaliku bihi, yunafi dzalik, itu menafikan kalimatmu yang pertama. Fasarat al ibarah mutanaqidah muhimah, sehingga kata-katamu itu mutanaqid, kontradiksi. Kamu pertama mengatakan maknanya hakiki berarti tasbih, terus yang kedua ala wajhin yaliku bihi, terus kamu tiba-tiba seolah-olah tafwid. Itu mutanaqid. Hatta wajadna katsiran mimman nadhara fi kalami ashabi hadzal ra'yi ay taqadahu yatajiu fahmu ila tasbih min haitsu la yashur. Sehingga kita banyak sekali melihat orang-orang yang omongannya semacam ini, itu mereka sebetulnya keyakinannya sudah mengarah kepada tasbih dan mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang tasbih. Wa innaman nadhara fi siyaqi tilkal ayat al-waridah min mutasyabih sifat tum'inu fi al-ghard alladhi siqat lahu ilmun bu'daha an iradatil ma'na adh-dhahiri wa istihalati tafsiriha bihi. Dan orang yang melihat siaknya ayat yang bicara soal ayat-ayat mutasyabih itu, dia akan tahu bahwa
sebetulnya ayat itu menafikan dari menghendaki makna-makna zahirnya. Wastihala tafsir yabi, bahkan mustahil ayat itu bisa ditafsirkan. Misal contoh, ta'ammal qaulahu ta'ala, kamu bisa merenungkan firman Allah, qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Wa qaulu ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Wa qaulu ta'ala was sama' banaina bi aidi wa inna lamusun syuf. Ini ayat-ayat tentang yad, yang bicara tentang yad. Ada macam-macam. Yadullah. Pertama pakai sigat yad. Yad itu kan mufrad. Yad. Terus bi aidin. Ada bi aidin. Bal yadahu, kedua tangannya. Pertama mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak. Yadullah, yadahu, kedua tangannya, terus aidin, jamak. Terus tangan yang benar tangannya Allah ada satu, dua, atau lebih dari dua. Ta'lam anna hadhil ayat waradat fi maqami bayani qudrati ta'ala. Kamu harusnya tahu bahwa ayat ini sebetulnya sedang membicarakan kudrah Allah Ta'ala. Waradat fihi yad mufradah mutsanna wa jam'an. Kamu bisa lihat di situ kata-kata ayat itu ada yang mufrad, tasniyah, jamak. Mimma yadullu ala istihalati iradatil makna dhahiri. Ini menunjukkan mustahil kita maknai ayat ini dengan makna dhahir. Wasbuna fi hadza kalamul Imam Al-Hafidz As-Salafi Ibnu Katsir. Cukup bagi kita memperhatikan kalamnya Imam Hafidz Ibnu Katsir. Qala fi tafsir qouli ta'ala qul innal fadla biyadillah. Beliau menafsiri ayat ini ay al umur kulluha tahta tasrifihi. Segala sesuatu itu di bawah di bawah kehendak Allah atau di bawah aturan Allah. Wa huwa al-mu'ti al-mani. Allah zat yang memberi, menolak. Yamunnu 'ala may yasha'u bil iman wal 'an wa tasarruf atam. Allah memberikan anugerahnya, imannya, ilmunya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa qala fi tafsiri ayat yadullahu fawqa aydihim ay huwa hadirun ma'ahum. Maksudnya Allah yadullahu fawqa aydihim, Allah senantiasa bersama hambanya. Yasma'u aqwalahum, maksudnya senantiasa bersama itu bagaimana? Senantiasa mendengar ucapan-ucapan mereka. Wa yara makana, mengetahui atau melihat di mana tempat mereka. Wa ya'lamu dhamairahum wa dhawahirahum, mengetahui isi hati dan perbuatan zahir mereka. Fa huwa ta'ala al-mubayyi' bi wasati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yadullah fawqa aydihim. Bahwa Allah itu senantiasa mengawasi, kira-kira begitu, mengawasi hambanya. Wa qala fi ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha ay bal huwal wasi'ul fadl al jazilul 'ata' alladhi ma min syai'in illa 'indahu khaza'inu. Wa kata syan fi qauli ar-rahman 'ala al-istawa ma warada hadha ta'bir illa fi munasabati bayani 'azamati sultani ta'ala. Ta'bir ini hanya ingin menjelaskan betapa agungnya kekuasaan Allah, wa annahu wahdahu al-mutasarrif fil aqwan bi qahrihi wa jabaruti. Jadi Allah lah satu-satunya zat yang menggerakkan alam semesta dengan kekuatannya, paksaannya, dengan keperkasaannya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas sama, misalnya contoh-contoh ayat yang lain yang bicara tentang kekuasaan Allah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini ayat-ayat istiwa itu kan selalu bicara tentang apa? Penciptaan Allah. Setelah Allah menciptakan alam semesta segala macam, kemudian Allah istiwa 'alal 'arsy. Maksudnya apa ya? Ini bagian dari penguasaan Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi ayatil A'raf, "Tsumma stawa 'alal 'arsy wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madzhabus salaf as-shalih Malik wal Auza'i wa Tsauri wal Laits bin Sa'id wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa ghairuhum min a'immatil muslimin qadiman wa haditsa." Kata beliau, cukup kita memahami ayat ini sebagaimana yang difahami oleh ulama salaf soleh, Imam Malik, Auza'i dan seterusnya, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang, kata beliau, zaman sekarang di zaman beliau maksudnya. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbih wala ta'til. Ya sudah, kita baca aja ayatnya sebagaimana adanya dan kita tidak mencari tahu takyif bagaimana itu istiwanya, wala tashbih, tidak menyerupakan istiwa sebagaimana istiwanya makhluk, wala ta'til, tapi juga kita tidak membatalkan ayat tersebut, tidak kemudian menghapus ayat tersebut atau menghilangkan ayat tersebut. Wa dhahir al-mutabatir ilal adzan al-musyabbihin manfiyun anillah. Ya, secara zahir yang ada di pikiran kita bahwa hal-hal yang diserupakan hal-hal yang kemudian membuat orang menyerupakan Allah kepada makhluk itu harus dinafikan. Anillah, dinafikan dari Allah. Fa inna Allah la yushbihu syai'un min khalqi, Allah tidak sama seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Wa hakadza sairul ayatu fasiru as-salaf radhiyallahu anhum ala hadhihi thariqah. Inilah cara bagaimana ulama-ulama salaf menafsiri ayat tersebut. Wa qad ittafaqu ala wujubi ta'wil ayat al-waridah fi mutasyabih sifat fi ba'dil ahwal. Para ulama bahkan mengatakan wajib kita itu mentakwil
ayat-ayat di sebagian sifat-sifat Allah. Jadi ada kalanya takwil itu wajib. Kapan itu? Yang pertama, ayyakuna lil mutasyabih ta'wilun wahid yafhamu minhu fahman qariban. Ketika ayat yang mutasyabih itu hanya punya kemungkinan satu makna takwil saja. Fayajibul qaul bihi ijma'an, maka kita wajib untuk memakai takwil itu. Kita hanya wajib pakai takwil yang itu. Contohnya, dzalika kaqouli subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa maksudnya ma'akum aina ma kuntum? Fa hadhil ayah laisa laha illa ta'wil wahid. Ayat ini cuma bisa ditakwil satu takwil aja. Apa itu? Huwa al-kainunah ma'al khalqi bil ihatati bihim ilman wa sam'an wa basaran wa qudratan wa iradatan. Ringkasnya ayat ini ingin menceritakan Allah itu senantiasa membersamai makhluknya dengan pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, kudrahnya, iradahnya. Ya itu aja udah takwilnya. Nggak bisa ditakwil yang lain-lain. Nggak bisa kamu Allah ma'akum, oh betul-betul bersama kita Allah itu. Kalau kamu di WC berarti juga sama kamu. Kalau kamu lagi, nah kan repot. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihha, ay raqibun 'alaikum, senantiasa mengawasi kalian. Syahidun 'ala a'malikum, melihat, menyaksikan seluruh perbuatan kalian, haitsu antum, dimanapun kalian berada, wa aina kuntum, barrin au bahrin, di laut, di daratan, fi lailin au naharin, fil buyut awil qafar, al-jami' fi ilmi 'ala sawa. Yang Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib melakukan takwil ketika annahu idza tawaqqafat difa' 'anil Islam 'ala ta'wil li hadhil mutasyabihat wajib ta'wiluha bima yadfa'u syubhatil mushtabihin wa yaruddu ta'anat ta'inin. Kamu wajib takwil ketika kamu hendak membantah orang-orang yang melakukan syubhat-syubhat mengenai ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat itu tadi. Demi membantah mereka kamu wajib takwil. Wa naqulu aidan, kita juga mengatakan annahu idza khifa min tarki ta'wil su'u fahmin nas wuqu'uhum fi zaigh wajib ta'wil wal akhdh bi madhhabil khalaf. Kata beliau Syekh Nuruddin Itar, kalau kamu khawatir nanti orang-orang itu jadi salah paham tentang ayat-ayat itu gara-gara kamu tafwid, maka kamu wajib mentakwil. Kamu harus mengikuti madhab ulama khalaf. Kalau kamu sedang menerangkan kepada orang awam misalnya dan kamu khawatir nanti orang awamnya salah paham, wajib ditakwil. Karena kan kadang orang itu nggak puas kalau ini maknanya apa? Allahu a'lam bimuradihi. Orang, aduh, nggak enak ya. Terus dengarkan salafi, yus tangan wah iki bener iki. Nah, akhirnya maka kita wajib takwil. Supaya orang itu ada penjelasan. Karena orang itu, yaitu manusia itu ya wataknya itu kalau nggak ada penjelasan itu ya kurang puas. Akhirnya nyari-nyari penjelasan. Wa ma aktsar ma yahtaju ilaihi fi hadzal zaman alladzi qalla fil ilm wa kathrul jahl. Apalagi di zaman sekarang di mana ilmu itu semakin sedikit dan kebodohan semakin merajalela. Wa sya'at fi awsatil muta'allimina asalib at-tafkir al-'amiyah wa turuq at-tasawwur as-sathiyah. Dan juga beredar banyak sekali para pengajar-pengajar yang ketika mengajarkan itu menggunakan uslub-uslub atau menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya at-tafkir al-'amiyah, berpikiran awam. Wa turuq at-tasawwur as-sathiyah, dan cara memberikan gambaran kepada masyarakat itu gambaran-gambaran yang sifatnya sathiyah, permukaan-permukaannya saja. Ini bisa bahaya. Limadza waradal muhkam wal mutasyabih? Kenapa kok ada ayat-ayat muhkam dan ada ayat-ayat mutasyabih? Wal qad asyara al-Qur'an al-Karim ila ba'dil hikam wal asrar al-kaminah fi wurudil muhkam wal mutasyabih. Ada beberapa rahasia dan hikmah-hikmahnya fil Qur'an al-Karim fi hadhil ibarah. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Fatadammanu hadzal nas hikaman ilmiyatan wa amaliyatan tawassal ulama fi bahthiyah. Ini ayat ini mengandung banyak hikmah, baik hikmah ilmiah atau hikmah sifatnya amali. Di antaranya misalnya awalan, Allah subhanahu wa ta'ala ihtajja 'alal Arab bil Qur'an. Allah itu berhujjah kepada orang Arab menggunakan Quran. Idz kana fakhruhum wa riyasatuhum bil balaghah husnul bayan. Karena kebanggaan orang Arab pada zaman itu memang mereka suka hal-hal yang sifatnya balaghah, kerennya penjelasan dan seterusnya. Wal ijaz wal itnab wal majaz wal kinayah li syarah wa talwih fa hakadha fashtamala wa hakadha fashtamala al-Qur'an kadzalika ala hadhil funun. Nah, karena kebanggaan mereka atas ayat-ayat ini, maka akhirnya apa? Allah juga memberikan ayat-ayat yang ada sisi balaghahnya, ada sisi ijaznya, itnabnya dan seterusnya dan seterusnya. Tanin yang kedua, anzalallahu subhanahu wa ta'ala ikhtibaran liyaqifal mu'min indahu. Allah ingin menguji orang-orang mukmin. Wa yarudduhu ila alimihi faya'dhimu bihi thawabuhu. Dan Allah ingin agar orang mukmin itu kalau berhadapan dengan ayat-ayat musyabbihat ya sudah, kembalikan aja maknanya kepada Allah yang Zat yang Maha Tahu, sehingga mereka mendapat ganjaran yang besar. Wa yartabu bihil munafik
fayastahiqqul 'uqubah, dan Allah akan menunjukkan bahwa orang-orang munafik pasti dia akan meragukan ayat-ayat mutasyabih semacam ini sehingga mereka layak untuk disiksa. Walam yadurruhum jahluha walau istaqaru ila ilmihi lam yatwihi anhum. Kalaupun mereka membutuhkan penjelasan tentang ayat mutasyabihat, enggak akan dikasih tahu. Kama ikhtabara qaum Talut bil ma', misalnya seperti dulu kaumnya Talut itu pernah diuji Allah dengan air. Maksudnya innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Di kaumnya Talut itu diuji sama Allah, ayo mereka sedang haus, udah lama nggak minum, terus ditaruh di sungai, ketemu sungai, tapi ujiannya apa malahan? Yang minum banyak-banyak, jangan minum banyak-banyak, minumnya cuma 1 teguk aja. Loh kenapa kok cuma 1 teguk? Yus gak ada alasannya, itu ujian Allah. Memang perintah Allah kayak gitu, mau apa kamu? Allah pengen menunjukkan saya yang berkuasa, ayo, saya yang ngasih aturan, nggak usah protes. Nggak ada suara terbanyak, nggak ada. Saya yang ngasih aturan. Nah sama, kamu juga nggak bisa protes. Kenapa kok ada ayat mutasyabihat ya Allah? Nggak usah protes, terserah Allah. Nggak usah kayak teko. Fakama jaza tarkul aghrad fi hadza wa alla yuqala mal illah fi hadza fakadzalika yu'maru bil mutasyabih. Sebagaimana Allah itu kadang memerintahkan sesuatu nggak ada tujuan-tujuannya, nggak ada sebab-sebabnya, sebab-sebab yang yang bisa kita cerna alasannya. Pun demikian kadang kita diperintahkan mengimani ayat-ayat mutasyabih meskipun kita nggak tahu maknanya, kita tetap iman. Wala yuqalu, kita nggak boleh mengatakan lima lam yakshif ma'aniha wa lam yuwaddihha. Kenapa kok Allah nggak tunjukkan aja maknanya, tidak menjelaskan kepada kita? Jangan, kita nggak bisa ngomong gitu. Thalitsan, yang ketiga, anzal mutasyabih litasyghula bi qulubul mu'minin, supaya hatinya orang-orang mukmin itu senantiasa sibuk untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Wa tat'iba fihi jawarihum wa tan'adima fil bahthi anhu awqatuhum. Wa tat'ibu fihi jawarihum wa tan'adimu fil bahthi anhu awqatuhum. Nah, supaya anggota tubuhnya itu capek untuk memahami ayat mutasyabihat, supaya waktu mereka habis untuk memahami ayat itu. Matada amarohum, dan supaya umur mereka panjang. Fayahuzu minat thawab hasba ma kabadu minal masyaqqah. Jadi maksudnya ini berarti bersandar pada pendapat kedua yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang sebenarnya bisa difahami. Sehingga dengan begitu orang-orang itu kan senantiasa berlomba-lomba untuk mencari tahu makna yang paling pas, paling layak untuk ayat ini apa kira-kira. Nah, begitu loh. Sehingga pahala mereka semakin banyak waktu yang mereka habiskan, semakin banyak umur yang mereka habiskan untuk memahami ayat mutasyabihat, maka semakin banyak pahala yang mereka dapatkan, kira-kira begitu. Fayahuzu minat thawab hasba ma kabadu minal masyaqqah, karena pahala yang mereka dapatkan itu ya sesuai dengan masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang mereka pikul. Wal athrah lahu ala ghairi mimma ya'malu rabbih, dan dalam hal berbuat demi berbuat untuk Tuhan, yakni berbuat untuk li rabbi, beramal untuk Allah, itu tidak boleh mengalah kepada yang lain. Al-ithar fil ibadah mamnu. Wal athrah lahu ala ghairihi mimma ya'malu li rabbi kama ta'buduhum bis shalat, seperti mereka misalnya nyembah Allah dengan salat, wasyam, puasa, wal hajj, dan haji, minal manazil ila baladin lam yakunu balighi illa bi syiqqil anfus wa ghairiha minal syara'i. Jadi semua ibadah-ibadah, salat, puasa, haji ini kan semuanya ibadah-ibadahnya semakin besar pahalanya ketika semakin banyak makan waktu kita, nguras tenaga kita, nguras waktu kita, dan seterusnya. Wa hakadza kanat al mutasyabihat, begitu pula lah ayat-ayat mutasyabihat, maidanu sibaqin tanqatihu fihi al afkar wal ulum lima dzakarna minal hikam fi wurudiha fil Quran. Begitu juga ayat mutasyabihat itu menjadi medan lomba di mana ide-ide, ilmu-ilmu, pemikiran-pemikiran itu berkembang. Lima dzakarna minal hikam, yang sudah kita jelaskan di antara hikmah-hikmah ayat mutasyabihat fi wurudiha fil Quran, ketika ayat mutasyabihat itu ada dalam Al-Qur'an. Al-faslur rabi' asyar an-nasikh wal mansukh. Ini gampang ini. Sama pembahasannya kayak di Di Waraqat. Ta'rifun nasikh, definisi nasikh. An-naskhu fil lughah yutlaqu bimaknayain. Nasikh itu secara lughah ada 2 makna. Makna awal al-ibtal wal izalah, menghilangkan, menghapus. Kaqaulihim, seperti orang Arab biasa mengatakan nasakhat asyamsu adh-dhillah, matahari telah menghapus adh-dhillah, bayang-bayang, yakni azalatu, menghilangkannya. Al makna tsani, makna yang kedua, an-naqlu, memindah. Memindu nasakhtul kitabah
Aku mengatakan nasakhtul kitab, aku memindah tulisan ini. Ai naqaltuhu min kitabin akhar, aku memindah dari kitab buku yang lain. Wal murad bin nakhsi bil istilah syar'i, yang dikehendaki dengan nasakh sesuai dengan istilah syariat. Raf'us syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. Syariat menghapus hukum yang telah lalu dengan hukum yang datang belakangan. Wa hadzal ilm hamun lidarisil Qur'anul Karim, ini ilmu yang sangat penting untuk pengkaji Quran. Waqad qala al-a'immah, para ulama mengatakan la yajuzu li ahadin, tidak boleh seseorang itu ayyufassira kitab Allah illa ba'da ayya'rifa minhu nasihul mansukh. Enggak boleh menafsiri kitab Allah sebelum dia tahu nasah mansukh. Waqad qala Ali bin Abi Thalib liqadhin ata'rifun nasih wal mansukh. Suatu ketika Sayyidina Ali bertanya kepada seorang qadhi, kamu tahu enggak nasah mansukh? Qala la, dia jawab enggak tahu. Qala halakta wa ahlakta, kamu sesat menyesatkan kamu itu. Aqsamun naskhi, macam-macam nasakh. Waqad qassamu an-nasakh iddata taqsimat. Para ulama membagi nasakh menjadi beberapa bagian. Ahamuha bin nisbah lidirasatina, yang paling penting yang cocok dengan kajian kita, huna hadil aqsam. Yang pertama naskhul hukmi ma baqai tilawah. Hukumnya masih ada, tilawahnya enggak ada. Wa aktsarul aqsam wuqu'an, paling banyak terjadi di Quran semacam ini. Mithlun naqsi ayatil iddah, misalnya ayat iddah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal ghairi ilal hauli. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Pertama-tama iddah itu selama setahun. Iddah ditinggal mati suami setahun. Fakanatil iddah linutawaffa anna zawjan haulan setahun. Tsumma nusikhat bi arba'ati asyhuri wa asyra. Terus dinasah tinggal 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. B. Naskhul Quran bil Quran kama sabaqa dzikru. Menasah Quran dengan Quran. Ini urutannya beliau agak apa ya? Ya enggak kayak urutan yang seperti yang di Waraqat. C D langsung. Naskhul Quran bis sunnah awil akas. Menasah Quran dengan sunnah, dengan hadis, atau dibalik, sunnah dinasah dengan Quran. Mithlun nas istiqbali Baitul Maqdis bit tawajjuh ilal qiblah. Tapi ini taksimnya lebih ringkas dan mengumpulkan semua ini. Enggak kepanjangan gitu loh kira-kira. Misalnya menasah hukum menghadap kiblat dulu Baitul Maqdis. Dulu hukum menghadap kiblat Baitul Maqdis itu hukumnya disampaikan lewat hadis. Terus habis itu dinasah pakai Quran. Fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Fa hadza naskhun li sunnah bil Quran. Oke. H. Naskhul tilawah ma baqail hukmi. Menasah tilawahnya tapi hukumnya masih ada. Kama warada an Umar radhiyallahu anhu annahu nazalat ayatun fi rajmi zani al mutazawwij, itu ya. Asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjuhuma al battah. Itu dinasah. Dinasah tilawahnya tapi hukumnya masih berlaku. Waqat nusihat atilawah baqiyal hukm. Wawu naskhul hukmi wa tilawah ma'an. Jadi hukumnya plus tilawahnya dihapus dua-duanya. Mithlu hadis Sayyidah Aisyah, contohnya misalnya hadis Sayyidah Aisyah, kana fi ma nuzila minal Qur'an 10 dha'atin ma'lumatin yuharrimna. Di antara ayat yang dulu pernah diturunkan Al-Qur'an adalah 10 kali persusuan, itu bisa menyebabkan orang jadi mahram. Tsumma nusikha bi 5 radha'atin, terus dinasah, enggak perlu 10 kali, cukup 5 kali ma'lumatin yuharrimna. 5 kali yang maklumat yang sampai mengenyangkan itu bisa membuat mahram. Wal jumlah al-ula mansukhah at-tilawah wal hukm. Yang pertama itu, yang 10 radha'at itu mansukhatul hukmi, mansukhatul tilawah wal hukm. Tilawahnya dihapus plus hukumnya dihapus. Wa amal jumlah tsani, ada yang kedua, yang 5 radha'at itu mansukhut tilawah faqat. Tilawahnya tok yang dihapus tapi hukumnya masih ada. Dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Inda Syafi'iyah, menurut madzhab Syafi'i. Tapi walam ya'mal al-Maliki wal Hanafiyah bi hadhihi riwayah min asliyah. Madzhab Maliki dan Hanafi enggak pakai riwayat ini. Wa mimma yu'ayyiduhum, kenapa kok mereka enggak pakai ayat itu? Enggak pakai riwayat itu, riwayat dari Sayyidah Aisyah itu. Wa mimma yu'ayyiduhum fi dzalik anna riwayah ghairu mutawatir. Riwayatnya enggak mutawatir. Lah terus apa alasannya kalau riwayatnya enggak mutawatir? Wala tathbutu qur'aniyatu syai'in illa bitawatur. Quran itu bisa kita katakan Quran kalau dia mutawatir. Lah Sayyidah Aisyah itu sedang menceritakan ada ayat Quran yang dinasah. Lah yang namanya kita harus ketika kita pengen menetapkan itu betul-betul ayat Quran dan sudah dinasah, kita harus pastikan itu mutawatir. Lah karena enggak mutawatir ya maka enggak cocok dianggap sebagai ayat Quran. Kama la yashhur Quran illa bitawatur, dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi, mereka mengatakan bahwa Quran itu hanya bisa dinasah oleh hadis yang mutawatir. Wa hadzal i'tirad yaruddu ala itti'ai Qur'aniyati ayatir rajm. Nah, bantahan ini juga membantah sekaligus klaim bahwa ayat
ayat rajam yang kata Sayyidina Umar dalam hadis itu termasuk Quran, itu dibantah karena itu juga tidak mutawatir. Asy-syaikhu wa syaikhatu itu loh, itu kan enggak mutawatir. Hikmatu wuqu'in naskhi. Apa hikmah dari adanya nasakh mansuh? Yahtallu an-naskhu makanatan hammah fi tarikhil adyan. Yang namanya nasakh mansuh itu menempati posisi yang sangat penting di sejarah agama samawi. Lamma kana yatahaqqaqu bihi min naqlil insan ila din alladhi ya'ti bihi kullu nabiyyin ba'da nubuwat allati qablahu. Ya, karena yang namanya nasakh mansuh itu pasti terjadi di setiap agama. Nabi Adam datang pakai syariat, datang Nabi Nuh, syariatnya Nabi Adam dinasah. Setelah Nabi Nuh datang Nabi Nuh, Hud, Soleh. Nanti itu para nabi-nabi setelahnya selalu ada bagian-bagian syariat nabi-nabi sebelumnya yang dinasah. Nasakh mansuh itu semacam itu. Termasuk Nabi Muhammad juga menasah syarat-syaratnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi pasti ada. Hatta ja'at syariatul Islam akmalu syara'i wa khatimatu syara'i jami'an. Sampai datang Islam wis menyempurnakan semuanya. Fakana min hikmatihi subhanahu an nasakha biha asy-syara'i wal adyan as-sabiqah kulliha. Di antara hikmahnya adalah Allah ingin menasah seluruh syarat-syarat dan agama-agama yang telah lalu, dinasah semuanya. Wa tafsilu hadza wa syarhuhu. Penjelasan maksud dari kata-kata itu. Annan naw al-insani taqallaba kama yataqallabu at-tifl min adwarin mukhtalifah wa likulli dawrin min hadhil adwar halun tunasibu ghairul hal allati tunasibu dawran ghairahu fal bashar awwalu ahdihim bil wujud kanu kal walidi awwala ahdihi bil wujud sadajatan wa basatatan wa dha'fan wa jahalatan thumma akhadhu yata'awwaluna min hadzal ahad ruwaitan wa marru fi hadha at-tahawul aw marrat alaihim a'radun mutabayyinah min dhallatil aqli wa imayatil jahli wa tayshi syababi wa ghashmil quwwati ala tafawuti hadha bainahum iqtada wujudu syara'i mukhtalifah lahum tab'an li hadha at-tafawut. Seringkasnya beliau ingin menjelaskan kenapa kok harus ada nasakh mansuh. Alasannya ya dalam diri manusia itu kan sama juga sebetulnya. Kita lihat manusia itu dari kecil, manusia itu kehidupannya berubah-ubah. Dari masa kecil, kemudian dewasa, itu kan bertingkat berubah-ubah tuh. Barangkali ketika kecil, orang tua ketika ngajari sesuatu nggak bisa ngajari langsung hal-hal yang sifatnya itu mendalam. Diajari yang dasar-dasar dulu. Karena nanti ketika dia sudah remaja, mulai tahu banyak hal, baru diajari yang tingkat selanjutnya. Terus sampai manusia dewasa pun demikian. Lah, keadaan umat manusia itu juga sama semacam itu. Akalnya manusia itu berkembang. Zaman dulu sampai zaman sekarang itu akalnya manusia beda loh. Loh iya. Rizky ini, umur berapa Riz? Aku? Iya, 30. Hah? 17, nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa, katakanlah 17. Katakanlah umurnya Rizky memang betul-betul 17. Ditambah 10, 27. Umurnya 17. Rizky umur 17. Dengan barangkali kakeknya Rizky, umur 17, pengetahuannya beda. Ya nggak? Iya, kakekmu umur 17. Hah? Ya makanya, waktu kakekmu umur 17, itu mesti pengetahuannya beliau dengan kamu ketika umur 17 sekarang, beda. Ya kan? Ya pasti beda. Nah, jadi informasi itu nggak seperti sekarang. Sama, umat-umat zaman dulu juga sama, seperti itu. Pengetahuan zaman dulu dengan pengetahuan zaman sekarang itu beda. Sehingga karena berbeda pengetahuannya, maka hukum-hukum yang cocok, yang layak diterapkan kepada umat itu juga beda-beda. Lah terakhir, syariat yang paling sempurna, yang layak likulli zamanin wa makan, itu didatangkan terakhir, diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, hatta idza balaghal alam awanun najah wastiwaihi warabatat madaniyatuhu baina aqtarihi wa syu'ubihi jaa hadzal din al-hanif khataman lil adyan wa mutammiman li syara'i wa jami'an li anasil hayawiyyah wa masalil insaniyah wa murunatil qawaid jam'an waffaqa baina matalibir ruh wal jasad wa akha bainal ilm wad din wa nadhama alaqatul insan billahi wa bil alam kullih min afratin wa usrin wa jama'atin wa umamin wa syu'ubin wa hayawanin wa nabatin wa jamatin mimma ja'alahu bihaqqin dinan amman khalidan ila ayyarithallahu al-ard wa man 'alaiha. Ya, ini yang kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika alam semesta itu sudah dewasa, sudah merata, kira-kira begitu.
kemudian antar satu peradaban, satu masyarakat dengan masyarakat lain saling terhubung satu sama lain. Maka Allah datangkan agama yang hanif ini, menyempurnakan syarat-syarat sebelumnya. Semua unsur-unsur kehidupan diatur dalam Islam, menggabungkan seluruh unsur kehidupan, unsur ruh dan jasad, antara ilmu dan agama disatukan sama Allah, tidak dibeda-bedakan, dan seterusnya dan seterusnya. Antar kehidupan diatur, antar kehidupan afrod, kehidupan individu, wa usrin keluarga, jamaatin sosial, umamin umam, umat-umat, syu'ub, masyarakat-masyarakat, kehidupan hewan, tumbuh-tumbuhan, jamat, benda-benda mati, semuanya diatur oleh Islam. Walidzalik lam yaqa khilafun bainal umam haulan naskhi wala anqarathu millatun minal milal qattu. Oleh karenanya yang namanya nasah mansuh itu tidak diingkari oleh siapapun. Orang yang beragama apapun tidak mungkin mengingkari nasah mansuh. Tapi innamal khalafa dza fi dzalikal yahud, yang ngingkari cuma orang Yahudi aja. Kenapa mereka ngingkari? Fa'angkaru jawazan naskhi aklan. Mereka mengingkari adanya nasah mansuh secara akli. Binaan ala dzalik jahadu an-nubuwat ba'da Musa alaihi salam. Nah, karena mereka mengingkari nasah mansuh, akhirnya mereka mengingkari kenabian yang datang setelah Nabi Musa. Karena mereka mengatakan syariatnya Nabi Musa itu nggak mungkin dinasah. Udah paling sempurna itu. Rahmatan lil alamin ya syaratnya Nabi Musa itu menurut mereka. Kemudian wa tadarra'u bidzalika za'am li inkarihim nubuwwat Isa, nubuwwat Sayyidina Muhammad SAW. Mereka pun menjadikan klaim itu sebagai pengingkaran mereka atas kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Wa atharu syubbah faza'amu anna nasakha muhalun 'ala Allah. Mereka kemudian menyebarkan syubhat, mereka mengklaim bahwa yang namanya nasah itu mustahil bagi Allah. Li'annahu yadullu 'alal bada', karena namanya nasah itu menunjukkan bada'. Bada' itu aslinya Allah nggak tahu terus tahu. Jadi ada pengetahuan baru yang muncul pada zat Allah, itu mustahil. Kita pun yakin itu mustahil. Hanya saja kita tidak memahami nasah mansuh itu sebagai bada', gitu loh. Aidzuhuri ra'yin ba'da allam yakun. Munculnya satu pandangan setelah sebelumnya pandangan itu enggak ada. Wa kadza istiswabu syai' ulima ba'da an lam yu'lam. Begitu juga menganggap benar sesuatu yang pada asalnya dia awalnya enggak anggap benar, terus tiba-tiba muncul ilmu baru dianggap benar. Wal bada'u mustahil faqillah. Bada' itu mustahil. Kita sepakat bada' mustahil. Li'annahu wajibun lahu ta'ala lidzati wasful ilm al-muhit bi kulli syai' minal azal ilal abad. Karena Allah itu harus disifati dengan sifat maha mengetahui mulai dari zaman azali sampai selama-lamanya. Nah, kita jawab. Wal jawab an hadza min wujuhin. Cara jawabnya bisa dari beberapa aspek. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan, yaruddu hadza syubah muhtakiman ila fahmi ma'na nasi. Ya, ini jawabannya gampang aja. Tinggal kita jelaskan aja maknanya nasah itu bukan bada'. Kita sepakat bahwa nggak mungkin ada bada' pada Allah, tapi nasah mansuh itu bukan bada'. Wa huwa ibaratun anil khitab ad-dal 'ala irtifa'il hukm ats-tsabit al-masyrut istimraruhu bi'adamil huquqi khitabin yarfa'uhu wa laysa minal muhal ay yaqula sayyid li 'abdi qum wa la yubayyin lahu muddatal qiyam wa huwa ya'lam anna al-qiyam muqtada minhu ila waqti baqa'i maslahati fil qiyam wa ya'lamu muddata maslahatihi walakin la yunabbih 'alaiha wa yafhamul 'abdu annahu ma'murun bil qiyam mutlaqan wa annal wajib al-istimrar 'alaihi abadan illa ay yukhatibahu as-sayyid bil qu'ud fa idza khatabahu bil qu'ud qa'ada wa lam yatawahham bi sayyid annahu badalahu aw dhaharat lahu maslahatun kana la ya'rifuha wal an qad arafaha bal yajuzu ay yakuna qad arafa muddatan maslahatal qiyam wa arafa anna salaha fi alla yunabbi al 'abd 'alaiha wa yutlaqul amr ala wa yutlaqul amru lahu itlaqan hatta istamirra 'ala al imtithal thumma idza taghayyarat maslahatu amarahu bil qu'ud. Ringkasnya begini. Pokoknya bada itu bukan Rizky Muhammad terus. Langsung saya baca satu qadhiyah terus saya jelaskan gitu aja. Ringkasnya bada itu bukan seperti yang kamu nasah mansuh itu bukan seperti yang kamu pahami. Nasah mansuh itu adalah nasah mansuh itu sebetulnya adalah satu perintah yang memang sejak awal sudah diberi tempo waktu tertentu dan ketika masa temponya sudah habis, Allah turunkan perintah yang lain. Itu sama kayak gini. Ada kata beliau ngasih contoh sama kayak ada seorang sayyid, seorang tuan nyuruh budaknya, berdiri. Tuannya nggak mengatakan bahwa kamu berdiri ya sampai sekian, enggak. Tuannya cuma mengatakan berdiri ya kamu. Berdiri. Beberapa saat kemudian tuannya bilang, "Dah, duduk." Si budak ini ketika disuruh berdiri, awalnya dia mikir, ya sudah, karena disuruh berdiri ya sudah saya berdiri dong, saya budak kok. Ketika dia berdiri, dia nggak kepikiran bahwa kayaknya ini saya bakal disuruh berdiri terus deh. Nggak akan duduk-duduk ini kayaknya sampai ila yaumil qiyamah saya berdiri terus. Ketika dia disuruh duduk, nggak mungkin budak itu terus kemudian marah, loh engkau tadi nyuruh saya berdiri kok sekarang nyuruh saya duduk, ngapain, kok aneh, kalau berdiri udah berdiri aja, konsisten lah. Loh ya terserah sayyidnya yang tahu maslahatnya.
Jadi Sayyid itu ketika dia nyuruh berdiri, memang sejak awal dia sudah tahu maslahatnya berdiri itu cuman sampai dari waktu ini ke waktu ini. Ketika maslahatnya sudah selesai, Sayyidnya itu nyuruh perintah yang lain. Bukan berarti terus Sayyidnya ketika nyuruh berdiri. Habis itu baru-baru tiba-tiba Sayyidnya kepikiran, kayaknya nggak cocok deh kamu berdiri, duduk aja. Ya kayak gitu mungkin sih. Tapi maksudnya kita juga bisa memahami nasah mansuh itu dengan cara pandang lain, bahwa ketika Sayyidnya itu disuruh berdiri, Sayyidnya nyuruh budaknya berdiri, terus kemudian nyuruh duduk, itu memang sejak awal Sayyidnya tahu bahwa berdirinya itu dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu disuruh duduk dari jam sekian, dan Sayyidnya tidak perlu memberitahu, budak kamu berdiri ya dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti setelah itu saya suruh kamu duduk. Tidak perlu kayak gitu. Cukup nyuruh berdiri. Yang tahu waktunya kapan ya Sayyidnya. Nanti ketika Sayyidnya sudah tahu waktunya duduk, baru ngasih tahu perintah yang lain nyuruh duduk. Lah sama. Nasah mansuh itu kayak gitu. Nasah mansuh itu seperti semacam itu. Jadi ya Allah itu ketika memerintahkan sesuatu terus diganti dengan perintah yang lain, bukan berarti itu badak, tapi itu Allah pengen menunjukkan bahwa perintah yang pertama itu adalah perintah yang muakkad, yang memang sudah diberi batas waktu tertentu. Lah kok nggak dikasih tahu ya Allah? Ya terserah Allah. Ya, ringkasnya itu bukan badak gitu loh. Ringkasnya itu bukan pengetahuan baru yang muncul pada zat Allah yang sebelumnya Allah nggak tahu. Tidak begitu. Ya, cara memahaminya dirubah. Kira-kira begitu. Yang kedua, innal Qur'anal Karim radda ala khurafati haula'i fi sya'nin naskhi fi qouli ta'ala fi suratil Baqarah ma nansah min ayatin al-musynati bi khairin aw mithlan ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Fabayyana anna mas'alatan naskhi nasyi'atun an mudawatin wa ilajin wa ilaji masyakilin nas litaf'il mafasid anhu wa jalbil masalih lahum. Jadi ketidakmungkinan nasah mansuh itu yang dikatakan sama orang Yahudi itu sendiri dibantah sama Allah dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu manansah min ayatin al-nusin ati-bikhin al-mithliha. Allah itu nggak mungkin menasah satu hukum atau satu ayat kecuali pasti Allah nanti akan datangkan ayat yang lebih baik atau seenggaknya semisal. Nah, sehingga di sini masalah nasah mansuh itu memang sejak awal muncul dalam rangka menyembuhkan atau menyelesaikan masalah-masalah manusia, muskilah manusia, litaf'il mafasid, untuk menolak mafsadah, wajal bil masoleh, dan mendapatkan maslahat-maslahat. Oleh karenanya Allah berfirman, na'ti bi khairin minha, pasti kami datangkan yang lebih baik. Tsumma aqaba, terus Allah lanjutkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. 3. Ini istidlal bantahan kepada Yahudi yang paling bagus. Al istidlal bi wuqu'in nasi baina syara'il anbiya min ladun Adam ila Musa alaihissalam. Wal yahud ya'tarifuna bidzalik wa bi nubuwwati haula'il anbiya alladziina nasakhat syara'ihum ahkaman min syara'i anbiya'i qablihim. Falimadza yajhaduna bi nubuwwati Isa Muhammad alaihi salatu wassalam mutadarri'ina bi za'mi istihalatin nasi. Jadi orang Yahudi itu kan mengakui Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Musa dia akui itu. Oke? Tapi mereka nggak ngakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau mereka ngakui Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, itu berarti kan mereka mengakui sebelumnya ada nasah mansuh kan? Dari Nabi Adam ke Nabi Idris ke Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ada nasah mansuh. Itu mereka akui nasah mansuhnya. Giliran yang Nabi Muhammad dan Nabi Isa nggak diakui. Lah kenapa kok bisa begitu? Kok inkonsisten? Kalau kamu ngakui ya sudah akui aja. Bahwa nasah mansuh itu mungkin. Jangan terus dikatakan mustahil. Waqad dzakarul ulama minan nasi alladzi waqa'a fi syara'i sabiqah amtsilah. Misalnya, para ulama menyebutkan contoh-contoh nasah mansuh yang terjadi di umat-umat yang lalu. Minha annahu uhilla li Adam tazwiju banatihi min banihi min batnin akhar tsumma hurima dzalik. Dulu zaman Nabi Adam itu dibolehkan nikah antar saudara asal beda perut. Maksudnya beda perut itu begini. Dulu Nabi Adam itu ketika melahirkan, ketika istri Nabi Adam Siti Hawa itu melahirkan, langsung kembar laki perempuan. Jadi gitu, mesti kayak gitu, laki perempuan. Nah, antar anaknya itu nanti boleh menikah dengan catatan nikahnya itu dengan yang bukan tidak seperut, yang mereka ketika di kandungan tidak seperut, itu dibolehkan. Tapi zaman sekarang nggak boleh, sudah dihapus di syariat setelahnya. Terus yang kemudian Allah Ta'ala Nuh ba'da khuruji minal safinah akla jami'il hayawanat tsumma nusikha hillu ba'diha. Jadi dulu zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh itu habis selamat dari pesawat, itu dihalalkan semua hewan boleh dimakan. Kucing, kecoa, simpanse, bunubu boleh dimakan. Tapi kemudian setelahnya dihapus kebolehan itu, hanya dihalalkan sebagian. Wa kana nikahul ukhtain mubahan Israil wa banihi. Menikahi dua saudara, Rizki, menikahi seorang wanita plus saudara perempuannya, itu boleh dulu. Tapi kemudian waqad harama dzalik
fi syari'ati Taurah wa ma ba'da, di syariat Taurat kemudian diharamkan. Fa in kanu shadiqina fi imanin bi Taurah fa wajib ay yuqirru bin nasi. Kalau mereka memang mengimani kebenaran kitab Taurat, harusnya mereka mengakui juga adanya nasakh mansukh, karena dalam Taurat juga ada nasakh mansukh. Wa yu'minu bin Nabi SAW, dan mereka harusnya juga iman kepada Nabi SAW. Wa illa, kalau nggak begitu, fa innahum yakununa mukadzibina lit Taurati nafsiyah, kalau nggak gitu mereka itu sesungguhnya mendustakan kitab Taurat itu sendiri. At-ta'lif fin nasikh wal mansukh, karya-karya ulama yang membahas mengenai nasakh mansukh. Hadza wa li ahammiyati hadzal ilm faqad uniya bil ulama fi tafasirihim, karena sangat pentingnya nasakh mansukh ini, para ulama banyak yang menulis nasakh mansukh dalam kitab tafsirnya. Wa fi kutubi ahkamil Quran, dalam kitab-kitab ahkamul Quran, fa bayyanu ma qa'a minan naskhi fi ba'dil ayat, menjelaskan kalau ada nasakh mansukh di sebagian ayat. Bal afrada bit tasnif, bahkan kadang nasakh mansukh itu dijadikan satu karya tersendiri. Fi kutubin khassatin khalaiqa la yuhsauna kama qala Suyuti, dan di banyak sekali kitab yang nggak bisa kita sebutkan. Sebagaimana Imam Suyuti mengatakan, minhum, diantaranya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini ulama-ulama yang punya kitab nasakh mansukh, kitab yang spesifik membahas nasakh mansukh. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Daud As-Sistani, Imam Abu Daud yang punya Sunan Abu Daud itu, Abu Ja'far An-Nuhas, wa Ibnul Ambari, wa Ibnul Arabi, wa Makki bin Abi Thalib, wa akharun, dan yang lain-lain. Illa anna nunabbih ila annahu waqa'a tawassu'u katsir min ba'dil ulama fin nasi. Nah, kita perlu sampaikan di sini, kita perlu ingatkan, banyak sekali para ulama yang terlalu tawassuk, terlalu memudahkan, terlalu longgar urusan nasakh mansukh. Jadi sehingga dikit-dikit kalau misalnya ini kok kayaknya bertentangan, ya ini nasakh kalau gitu, ini mansukh, ini nasakh mansukh. Terlalu memudahkan nasakh mansukh. Itu enggak benar itu. Faqalu, mereka mengatakan faqalu binasi ayatin katsirah la dalila ala naskhiha. Mereka mengatakan bahwa ini ayat ini dinasakh padahal enggak ada dalilnya sama sekali. Wa katsirun min dzalik min babit takhsis, padahal sebetulnya itu bukan nasakh mansukh tapi khos takhsis, am khos, sehingga terjadi takhsis. Lan nasakh, bukan nasakh. Contohnya min amthilad dzalik qaulu ta'ala, firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Uttu'iya fi hadhil ayah wa amthaliha annaha nusikhat bi ayati fardhiz zakah. Jadi mereka mengklaim bahwa ayat ini sudah dinasakh dengan ayat zakat. Jadi kan di ayat ini Allah berfirman apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, di antara orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menginfakkan harta-harta yang telah diberikan Allah rizki kepadanya. Kemudian ini ayat ini dinasakh dengan kewajiban zakat. Jadi seolah-olah bayangan mereka, ayat ini adalah ayat yang mewajibkan sedekah, mewajibkan infak selain zakat. Kemudian kewajiban ini dihapus dengan ayat zakat. Jadi yang wajib hanya zakat, sedekah tidak wajib. Padahal tidak begitu. Walaysa dzalika bisadid, itu enggak benar. Li'anal ayah ammah fin nafaqat al-wajib wal maghdubah wal mubahah. Karena ayat itu umum, baik itu untuk sedekah-sedekah yang wajib yakni zakat, wal maghdubah sedekah yang disunahkan, wal mubah atau yang mubah. Wahya bihadza la ta'arudu ayata fardhi zakah. Dengan begitu ayat ini tidak bertentangan dengan ayat kewajiban zakat. Famin aina ya'tin nasakh, dari mana nasakh mansuhnya? Ngapain harus nasakh mansuh? Wa min asyuril amthilah wa ahammiha idda'a anna ayat as-saif ayujubul jihad qad nasakhat. Qad nasakhat khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di antara yang masyhur, dan ini ada di kitab Jalalain, ada di tafsir Jalalain. Imam Suyuti mengatakan bahwa ayatus saif, ayat perang, udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, ayat itu telah menasakh ayat yang menyatakan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Jadi ayat ini, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, ini ayat Makki. Ayat yang menyuruh orang-orang mukmin kalau disakiti itu suruh dibalas dengan kebaikan, dimaafkan aja, dibalas dengan kebaikan. Jadi perang itu dulu belum dibolehkan kapan? Di Mekah. Lah setelah masuk Madinah turun ayat saif, ayat perang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Nah, kata Imam Suyuti, ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu itu menghapus, menasakh ayat khudhil afwa ini. Wa nahwiya minal ayat kama najidu fi tafsir Jalalain, sebagaimana kita temukan dalam tafsir Jalalain. Walaisa dzalika maqbulan, ini nasakh mansukh enggak diterima semacam ini. Kenapa? Li'anna ayatal jihad wa syiddah fi hali alaqatil harbi. Karena ayat jihad itu memang cocok untuk keadaan-keadaan perang. Wal ayat al-ukhra, dan ayat-ayat yang lain ta'muru bil ihsan, di mana ayat itu memerintahkan untuk berbuat baik seperti ini, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi ini, wa makarimil akhlak, ayat yang memerintahkan kita berakhlak dengan akhlak yang baik, fi halis silmi, ketika keadaannya damai, tidak sedang perang. Itu dua-dua ayat ini bisa kita amalkan bersama-sama, tergantung konteks. Kalau keadaannya menuntut perang, ya perang. Di Gaza itu menuntut perang, jangan terus
Wah, kita diserang orang Israel nih, wis khudil afwa wa'mur bil urfi, enggak apa-apa orang Israel suruh masuk, kita ajak buka bersama bareng. Yo kayak gitu. Yo perang, rek, angkat senjata. Nah. Tapi kalau di Indonesia di tempat nggak ada peperangan, jangan terus kamu ngajak perang. Masuk ke gereja-gereja mau tuwe mbayi wong-wonge. Ngawur e. Nah, jadi itu ayatnya itu punya konteksnya masing-masing. Fakullun minal ayat khasun biwaqti al-munasib lahu. Setiap ayat itu sesuai dengan waktunya masing-masing yang cocok ya kita amalkan. Walaysa dzalika minan nasi, dan itu bukan termasuk nasah mansuh. Wa ghairu dzalik mimma yajibu tanabbuh. Dan ayat-ayat yang lain yang diklaim ada nasah mansuh yang harus kita perhatikan, wa tahaqquq, kita harus pastikan dulu fi hadzal amr al-khatir, karena ini pembahasan yang sangat berbahaya. Allahu taala a'lam. Jadi kesimpulannya sing pendapat kitab Jalalain mengenai ayat itu apa di nasah ujinya itu salah. Menurut beliau nggak benar, nggak pas. Ya. Menurut beliau nggak pas. Lagi pula nggak ada ininya kok. Ya bahwa benar. Jadi gini loh, kan kenapa tuh terjadi nasah mansuh? Terjadi nasah mansuh kan ketika kita memperhatikan ada ayat yang secara zahir bertentangan. Satu, secara zahir bertentangan. Kedua, nggak bisa kita satukan. Nggak bisa kita satukan. Yang ketiga, kita tahu mana ayat yang lebih dulu, mana ayat yang datang belakangan. Itu baru nanti terjadi nasah mansuh. Tapi selama tidak memenuhi syarat ini, maka kita nggak bisa nasah mansuh. Walaupun secara zahir bertentangan, oke. Tapi bisa disatukan nggak? Oh bisa, ya sudah disatukan. Walaupun kita tahu tarikhnya, kapan ayat yang pertama muncul, kapan ayat yang belakangan. Kita tahu nih, tapi selama masih bisa disatukan, kita jangan terus main nasah mansuh aja. Sama, ayat ini juga sama. Ya benar memang khudil afwa wa'mur bil urfi itu ayatnya lebih datang lebih dulu daripada ayat perang. Tapi selama masih bisa disatukan seperti beliau ini tadi, ya jangan dinasah, jangan dilakukan nasah mansuh. Jadi kalau cukup tahu tarifnya siapa yang duluan siapa belakangan itu bisa kita nasah gitu. Hah? Cukup dengan tahu tarifnya aja. Bukan harus tahu kayak Nabi pernah bilang ini ayatnya udah dinasah. Ya. Cukup tahu tarif itu. Ya. Itu syaratnya itu tadi ya. Apa namanya? Ta'arud nggak bisa disatukan. Dan tahu tarehnya. Jadi nasah mansuh itu dari riwayat aja kayak asbabun nuzul. Enggak. Beda. Kalau ada riwayatnya ya sudah, kamu nggak perlu tahu tarehnya malan. Nggak perlu tahu apakah ini ta'arud apa enggak. Kalau udah nas dari Nabi ayat ini dinasah, walaupun kamu ya Nabi ini bisa disatukan loh. Nggak boleh. Lah iya loh, misalnya ada hadis Nabi mengatakan ayat ini dinasah dan dinukil dari para sahabat. Terus kamu hidup zaman sekarang, loh dinasah ternyata ya. Tapi menurut ini bisa disatukan. Saya nggak pakai nasah mansuh lah, saya satukan. Nggak iso. Kalau sudah ada riwayat nasah mansuh, maka kita wajib melakukan nasah mansuh. Tapi kalau nggak ada riwayat, ya itu tadi pakai syarat itu tadi. Tapi nasah mansuh itu kan ini apa? Kan kita hukum kan kan kagak bulog. Ya. Kalau Allah kan. Ya. Berarti kalau dinasah tuh kayak kalau Allah nggak wajib gitu ya. Kalau jadi nggak bakok. Loh, ya, kamu kayak Yahudi akhirnya. Makanya saya bilang tadi kan, kamu nggak paham sih. Saya bilang makanya kan itu tadi. Yang namanya perintah misalnya. Misalnya gini. Kamu diciptakan Allah kan? Kamu diciptakan Allah kan? Yang menghidupkan kamu siapa coba? Aku. Ya, Allah. Nanti kamu dimatikan sama Allah nggak? Loh, kan nggak konsisten Allah ini. Berarti di Lauhul Mahfud ada perubahan. Awalnya Allah menghidupkan kamu, terus habis itu Allah hapus, jangan rezeki tak matikan aja terus dimatikan. Bener nggak cara paham itu? Woi, Riz, bener nggak cara paham itu? Lihat. Simpel ya atau enggak? Bener nggak paham itu? Salah. Yang namanya orang hidup mati itu memang sejak awal ada kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Memang ada waktunya. Kamu ditetapkan hidup itu ada waktunya sampai batas tertentu, dan nanti ketika sudah mati, memang kudrah Allah, iradah Allah menghendaki kamu mati, selesai. Ada waktunya. Sama, ini juga sama. Perintah yang sudah dimansuh, sudah dihapus itu memang sejak awal sudah ada waktunya. Pengen diganti dengan Oh, kalau begitu nambah lagi dong berarti. nambah apa? Kalau Allah nggak jadi nggak bakok. Kalau ada waktunya. Enggak, gini. Kamu salah memahami qadim dan baqo berarti. Qadim dan baqo itu menurutmu gimana qadim dan baqo? Kan sih Allah kan katanya harus qadim dan baqo. Ya, terus? Berarti Kalau memang harus kotin dan bakok. kayak nggak pernah hadis tuh, nggak pernah ada pembaruan. Iya. Loh, enggak gitu. Enggak gitu. Seluruh
gerakan alam semesta ini diatur sama siapa? Diatur sama Allah. Dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Itu juga kalam Allah itu, di Lauhul Mahfud itu. Tapi alam semesta berubah-ubah nggak? Nah, jadi yang dimaksud dengan kalam Allah nggak mungkin berubah itu bukan dari sisi itunya. Bukan dari sisi bahwa aturannya kok berubah loh. Terserah Allah mau aturannya berubah, tapi pengetahuan Allah bahwa aturan ini bakal berubah itu qadim sudah. Paham nggak maksudnya? Saya ulangi ya. Pengaturan Allah bahwa semua ini nanti akan berubah, itu pengetahuannya sudah qadim. Jadi misalnya begini, kamu mau buat rumah. Kamu mau buat rumah. Terus habis itu kamu sudah punya gambaran. Pokoknya nanti rumah ini sebelum rumah ini dibangun, kamu sudah punya gambaran. Nanti rumah ini pengen saya jadikan begini-begini selama setahun, tapi terus nanti saya ganti, saya rubah, saya ganti jadikan begini-begini, saya kontrakkan. Terus itu rencana itu sudah jauh sebelum rumah itu ada. Terus habis itu kamu bangun rumah, terus habis itu kamu terapkan seperti rencanamu yang sebelum kamu bangun rumah itu. Setahun pertama kamu buat tinggal kamu sama keluarga, terus tahun kedua kamu kontrakkan, tahun ketiga kamu terserah apakan lah. Terus orang yang ngelihat perbuatanmu mikir gini, oh ternyata rezeki itu paling barangkali ketika sudah bangun rumah dia ngerasa bahwa oh ini nih nggak cocok nih, harusnya saya kontrakkan aja nih, harusnya saya, kira-kira bener nggak cara pandang orang itu? Nggak bener, karena perbuatanmu yang sekarang ini itu sudah kamu tentukan jauh sebelum rumah itu kamu buat. Itu gambaran sederhana aja untuk memahami bahwa sebetulnya kadang perubahan-perubahan itu terjadi bukan karena badak, bukan karena kamu baru tahu. Kalau makhluk ada kemungkinan itu, tapi makhluk aja itu kadang perbuatannya itu berubah-ubah karena memang sudah direncanakan sebelumnya. Perencanaan ini qadim gitu loh. Nah, gitu loh, paham nggak? Jadi kalau kamu mengatakan kalam Allah kan qadim. Kalau qadim kan berarti harusnya nggak berubah-ubah. Sik toh. Yang qadim itu adalah bahwa kalam ini sejak azali sudah seperti itu. Sejak azali sudah direncanakan sama Allah berubah. Bukan direncanakan malah sudah qadim. Qadim itu tanpa rencana. Qadim itu ilmu yang nggak ada awalnya. Berarti sejak qadim itu memang Allah sudah merencanakan iya. Ini berubah. Iya. Ini lahir. Sejak qadim, iya sejak qadim. Sama enggak? Jadi sejak qadim itu sudah direncanakan bahwa nanti Nabi itu selama 17 bulan bakal menghadap Baitul Maqdis dulu. Terus nanti Allah rubah. Dan mesti ada hikmahnya semacam itu. Kenapa nggak konsisten? Ya terserah Gusti Allah apa. Paham, Riz? Habis ini yang tadi ayat-ayat yang udah dinasakh. Ya. Berarti ayat-ayat yang udah dinasakh itu wajib mutawatir juga dalam penetapannya. Nah, itu makanya khilaf. Itu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya ayat mutawatir itu hanya menjadi syarat Quran itu boleh kita baca. Tapi untuk itu disebut Quran nggak harus mutawatir. Paham nggak? Sorry gini nggak gitu. Quran yang mutawatir itu gini. Quran disebut gimana ya bahasanya? Ini agak repot juga karena definisi Quran nanti berbeda. Gini, kita pakai definisi umum aja lah. Definisi Quran itu apa coba? Kalamullah, al-munazzal ala Nabi SAW, terus al-mangkul bil mutawatir, dan itu kan definisi Quran kan? Yang apa namanya? Terus kemudian yang membacanya dapat pahala. Gimana tuh? Al-muta'abbad bitilawatihi dan seterusnya. Nah, itu kan? Nah, jadi gini, ya al-mu'jiz walau bi suratin minhu. Nah, jadi Quran yang disyaratkan mutawatir itu hanya Quran yang kalau kamu baca dapat pahala, yang mu'jiz bi surah, yang itu tuh, yang apa namanya? Maktub baina daffatil mushaf. Hanya yang itu saja. Selain itu bisa disebut Quran tapi definisinya beda dengan Quran yang ini. Itu ayat Quran juga dulu pernah jadi ayat Quran, tapi sekarang kalau kamu baca kamu nggak dapat pahala baca ayat itu, dan nggak boleh kamu baca ketika sholat, dan seterusnya. Berarti dia ada di sini ya sedekah mubah. Sedekah mubah itu gimana konsepnya? Sedekah mubah itu ya saya ngasih ke kamu tiba-tiba apa itu mubah. Gini. Ya hakikat misalnya saya ngasih ke kamu tapi nggak niat taqarrub ilallah, ngasih aja udah. Terus saya kasih, saya nggak niat ya Allah karena saya sudah memberi rezeki maka nggak ada niat taqarrub, ubah aja. Ya. Kalau nafkah wajib.
sedekah wajib itu zakat. Enggak, nafkah wajib itu suami nafkah istri kan wajib. Kalau kehilangan uang terus ini sedekah itu sedekah. Bisa. Kalau nggak hilang nggak disedekahin itu. Ya sudah, berarti dia makanya itu termasuk sedekah tapi ya sedekah yang kurang. Itu sama kayak gini, ada orang mau mati. Terus dia bilang, "Ya Allah, saya sedekahkan semua harta saya." Karena dia udah mau mati kok. Nggak jadi mati. Tapi bukan nggak jadi mati. Dia tetap mati, tapi coba bayangkan, orang ini sudah mau mati dan tahu bahwa sebentar lagi dia nggak bisa menikmati harta-hartanya, baru kemudian dia sedekahkan. Padahal dulu ketika masih masa muda, dia suka foya-foya segala macam. Di waktu saat dia masih senang dengan hartanya nggak disedekahkan. Tapi ketika dia sudah tahu ini kayaknya saya mati, saya nggak bisa ini daripada harta ini buat rebutan orang lain, mending saya sedekahkan, saya buat pahala saya di akhirat. Telat. Bukan berarti nggak diterima loh ya, tetap diterima, tapi pahalanya tentu saja berbeda. Seperti orang yang sedekah ketika dia butuh. Makanya kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menginfakkan sesuatu yang ketika itu kamu sedang cinta-cintanya dengan sesuatu itu. Nah, itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau udah bosen, udah males, udah ngerasa kayaknya udah nggak ada ini, tak kasih orang aja lah. Nah, itu dia tetap dapat pahala. Cuma maksudnya gak lang tanalul birra tapi. Tapi lang tanalul birra. Koridor ayat mutasyabi itu kan tadi cuma disebut ayat sifat sama ayat kiamat aja. Selain itu ada nggak? Banyak. Awal-awal surat Toha, Kaf ya Ain Shad, sebagian ulama mengatakan mutasyabi. Banyak. Yang kayak misalnya ayat huruf yang ayat. Enggak. Itu bukan ayat mutasyabi. Kan itu maknanya ya. Ya, tapi kan mutasyabi secara bahasa begitu, tapi mutasyabi yang dimaksud ini bukan itu. Oh iya, kalau tadi kan tadi bilang ayat Dajjal. Ayat Dajjal di Quran gimana ya? Ada nggak ya Dajjal di Quran ya? Ayat Dajjal di Quran. Yang Al-Kahfi itu loh. Iya, ada ayat Dajjal. Nggak sih itu makanya. Yang ini yang apa? Ya'juj Ma'juj. Itu Dajjal itu yang dimaksud. Barangkali ya. Kan di antara tanda-tanda Dajjal keluar kan muncul Ya'juj Ma'juj. Ya. Barangkali. Masuk kayaknya sih Dajjal, ayat Dajjal. Kayaknya kata-kata Dajjal memang nggak disebut, tapi kan tanda-tanda munculnya Dajjal kayak duhon. Itu guys. Ya. Ahwalu yaumil kiamah paling. Kalau nggak ada di Quran ada di hadis kan. Nah. Terus jelas nenek hadis jelas. Sampun? Ya, Allahumma sholli afdhala sholatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrihil ghafilun.